Siap-siap, kalau kamu tidak bawa pacar pulang. Tahun ini jangan pulang untuk festival perahu naga. Dapat ide. Jangan ikut, nanti ketahuan. Kalau Nona celaka, gimana? Lihat, ini warnet, bukan warnet gelap. Di dekat rumahmu. Aman sekali. Tuan bilang berulang, jangan ikut campur. Urusan pribadi Nona, jangan sampai ketahuan identitas. Masuk ke sini, mana mungkin ketemu jodoh? Sayang, Tuan atur begitu, pasti ada alasannya. Jangan ikut urusan yang bukan MU. Wah, admin warnet ganteng banget. Halo Nona, mau main internet? Mau tanya, di sini ada nggak yang kayak layanan temani bayaran? Nona, layanan temani bayaran di sini tidak ada. Tapi kalau bosan main game, kami ada. Lane Entertainment Main Professional, one-on-one. Iya, itu dia. Berikan saya 4 orang. Baik Nona, tunggu sebentar. Nona, keempatnya adalah pemandu main terbaik warnet kami. Yago Ritusan Game Popular. Halo bos. Yang ini, matanya agak kecil. Yang ini terlalu pendek, kurang aman. Bentuk tubuhnya bagus. Ganteng, bisa ikut aku pulang? Bos, saya jasa saja, bukan jual diri. Ini juga bagus. Kamu bisa ikut aku pulang. Cuma tolong jadi pacar bayangan beberapa hari, habisin paket. Dan orang tua, harga bisa nego. Gimana? Bisa, biaya teman main, per jam 1.000. Sehari 24.000. Bos mau sewa berapa hari? Semahal itu? Maaf ganggu. Hey Parenti. Ganteng, kita kenal? Dengar-dengar kamu lagi cari pacar. Menurutmu, aku layak? Sangat layak. Tapi, layanan teman main di sini terlalu mahal, aku nggak sanggup. Aku nggak mau uangmu, cuma penuhi satu. Syaratku saja. Syarat apa? Jadi pacar bayanganku, temani pulang, habisin orang tua. Cuma itu? Iya, boleh? Boleh banget. Oke, hari ini ke rumahmu, besok rumahku. Sudah putuskan. Ayo pergi. Nona besar sudah keluar. Semua departemen harap perhatikan. Kamu punya mobil? Punya. Nih, Ah, baiklah aku akan mengantarmu. kamu bisa nggak sih? Bercanda. Ayo. Duduk yang mantap. Oke, jalan. Bai Hao, kamu lebih memilih cari wanita sembarangan daripada aku? Aku penasaran, apa kelebihannya dia sampai bisa merebut kamu dariku? Shen Juan datang, Tuan. Ada Tuan, aku di sini. Pacar Siatian akan segera datang. Di saat genting begini, kamu sebagai kepala rumah tangga main apa? Menghilang saja kau. Tuan, tenang saja, semua departemen. Sudah siap semua, tinggal menunggu Nona. Bawa calon menantu pulang. Lengan bajumu gulung sedikit, jangan sampai ketahuan. Lagi, kalung emas itu, bisa nggak dilepas? Aku lepas, sekarang juga aku lepas. Wah Tuan, penampilanmu hari ini sangat sederhana ya. Jangan sampai calon menantu kabur. Lebih baik kabur. Siatian adalah satu-satunya penerus keluarga Sia. Kami menyembunyikan kekayaan dari Siatian selama 20 tahun. Hanya ingin melatihnya dalam lingkungan yang sulit. Agar karakternya kuat. Selain itu, kami hanya ingin mencari seseorang yang tidak terlalu peduli uang dan tidak mengincar kecantikan putriku. Untuk menjadi menantu yang baik. Nanti saat pacarnya datang. Kalau lihat penampilanku yang begini masih bisa menyayangi Siatian, barulah itu cinta sejati. Tuan memang cerdik. Hahaha, panggil tim Master Chef. Panggil tim Master Chef, masuk. Bagus. Panggil Rand Haidingen. Berapa lama lagi helikopternya sampai? Pastikan lobster Australia tetap segar.
Ini dia tempatnya. Lihat rumah kecil di depan, itu rumahku. Ah. Ayo. Bai Hao, Zhao Suemo, bisakah kamu berhenti menggangguku? Sudah kubilang dari dulu. Kita tidak mungkin. Lagi pula, aku sudah punya pacar. Bai Hao, kamu sadar nggak sih omonganmu sendiri? Lihat apa yang kamu lakukan, seorang anak bangsawan terhormat. Kok bisa pacaran dengan gadis desa? Lihat lagi tempat sialan ini. Jual desa ini. Nggak ada yang lebih mahal dari sebuah tas. kamu sok suci, cantik, kaya, udah deh. Aku memang mau nikahi gadis desa. Emang kenapa? Sayang, kita pulang. Oke, Bai Hao, kamu benar-benar hebat. Main aja terus. Aku lihat kamu bisa main sampai kapan. Aku tunggu di sini. Wah cucuku, seleramu bagus banget. Dapat kau ganting begini. Tentu saja. Bersihkan orang yang nggak ada hubungannya. Tukang daging dan pandai besi, ada kerjaan. Jangan sentuh aku. Hahaha, halo, kakek. Ayo, aku siapkan banyak makanan enak. Cepat masuk, ayo. Kalian makan dulu, aku ambil lagi. Jangan sentuh aku. Suara apa tadi? Ah, suara babi. Hahaha, suara babi. Makan, makan. Oke, nak. Coba ini, enak loh. Oke. Enak, beneran enak. Kayak di Hotel Bintang 7. Rasanya persis sama. Koki ini jago banget, rasa gurih dan lezat abalone. Benar-benar keluar sempurna. Setiap gigitan seperti kembang api seafood di mulut. Mekar seperti kembang api seafood. Hahaha, berlebihan amat. Aku coba juga. Ini cuma masakan rumahan biasa, kan? Rumahan. Makanan datang lagi. Hahaha. Om, Tante, makan sehari-hari kita kayak gini. Kan ini pertama kalinya kamu kesini. Iya, benar. Ini kita sengaja minta bantuan paman tetangga. Buat masak-masak. Hahaha, paman. Oh, aku ngerti. Aku paham, paman ini adalah koki Hotel Bintang 7. Koki bintang 7 apaan? Dia? Iya. Paman bilang, dulu dia emang pernah kerja di Hotel Bintang 7. Oh, gitu ternyata. Nok. Pakai ini. Ada apa? Ada masalah? Gak ada masalah. Makan di desa aja. Semua harus serapi ini. Nok, Ini sedikit hadiah dari tante. Ibu, ini. Tidak, tante, tidak. Ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerima ini, tante. Sungguh tidak bisa. Iya. Bu, dia tidak bisa menerimanya. kamu kok tidak tahu diri? Cepat ambilkan untukku, Bai Hao. Kamu, pertama kali datang ke rumah kami. Ini hadiah perkenalan. Hadiah perkenalan. Amplop sebesar ini, benarkah ini? Keluarga petani biasa. Terima kasih, tante. Terima kasih, paman. Haha. Terima kasih, kakek. Hahaha. Makan lebih banyak. Biar ada tenaga, supaya aku bisa punya cicit. Ah, hahaha. Laki-laki gede, minta amplop apa? Sini, ini dari paman dan tante untukku. Tidak ada hubungannya denganmu. Bai Hao, Hei, kakek. Ini hadiah dari kakek untukmu. Oh tidak, ini tidak pantas. Tidak pantas. Sungguh tidak pantas, kakek. Tidak pantas. Sial, aku tidak membawa pulang orang miskin, kan? Dia ini benar-benar orang yang mata duitan. Kamu bangun, jangan-jangan kamu mau makan sekaligus bawa pulang. Tidur satu ranjang denganku. Bangun. Kamu tidur di lantai saja. Begini caramu memperlakukan pasanganmu? Aku tidur di lantai juga tidak apa-apa, tapi kamu harus kembalikan cincin itu padaku.
Itu satu-satunya barang berharga yang dimiliki kakekku. Kamu tidak boleh mengambilnya. Boleh saja. Gini deh, kamu minta padaku. Siapa tahu aku senang dan membalikannya padamu. Bukankah kamu anak orang kaya? Keluarga terpandang. Kamu sudah lihat kondisi keluarga kami seperti ini. Aduh, Cincin ini juga tidak bisa diberikan padamu. Tapi bagaimana jika kamu menyesal nanti? menyesal apa? Yaitu berpura-pura jadi pacarku, menyelesaikan masalah keluargaku. Sekalian membuat Xiao Suemo. Si lengket itu berhenti menggangguku. Boleh saja, tapi Tapi apa? kamu harus kembalikan angpau hari ini dulu. Itu uang yang orang tuaku tidak bisa dapatkan seumur hidup. Hah, masa si aku pelit? Setuju, matikan lampu tidur. Oke. Halo Paman, halo Tante. Tidur nyenyak tadi malam? Terima kasih Tante, tidur cukup nyenyak. Bekaslah. Xiatian, kalau kamu lelah, tidur lagi saja. Masih pagi kok, nggak usah buru-buru. Aduh, Mama mikir apa sih? Wah, bangun pagi sekali ya, anak muda sehat loh. Iya kakek, lihat saja kakek sehat-sehat. Semuanya lapar kan? Aku akan masak makanan enak. Haha, Siap Tante, ini dia keluarga penuh cinta? Kalau saja keluargaku juga. Bukannya hari ini harus ke rumahmu? Ayolah, cepat pergi. Dah Tante, dah kakek, dah Paman. Ayo cepat, aduh buruan. Pelan-pelan. Anak muda ini bagus, yang penting dia bukan tipe yang plan atau suka main-main. Xiao Hao ini anak baik dan sopan. Tapi aset keluarga baik cuma 2 miliar. Jauh di bawah kita, mau bantu mereka? Nanti saja, jangan sampai Xiatian kaget. WK. Kakek, mobilnya sudah datang. Aku akan kembali ke kantor dulu. Kalian berdua urus Xiatian. Sudah menemukan cinta sejati, saatnya umumkan. Statusnya sebagai pewaris keluarga Xia, konglomerat Shanghai. Rumahmu di mana? Aku antar pulang. Nona Xia buru-buru ingin aku pergi ya? Memangnya? Kalau kamu tetap di sini, ibuku bisa-bisa memberikan seluruh rumah padamu. Tak kira Nona Xia pelit. Sudah, antar aku ke kantor, ada urusan yang harus diselesaikan. Baik, sekarang juga duduk yang nyaman. Aduh. Kamu kerja di sini juga? Iya, aku direktur di sini. Katanya direktur perusahaan ini playboy kaya. Ternyata dia. Kok, kamu juga kerja di sini? Iya, Bagus. Tenang, nanti aku yang jagain kamu. makasih ya bos. Selamat pagi, Presiden Direktur. Bai Hao, kemarin kamu bawa orang ini ke desa. Bermain sandiwara ya? Berani-beraninya menyuruh orang mengusirku. Hari ini malah berani membawanya ke kantor. Bahkan sampai di hadapanku. Apa maksudmu sebenarnya? Xiao Suemo, sepertinya ini bukan urusanmu. Apa aku harus menjelaskan pada orang yang tidak penting? Jangan terlalu merasa diri penting, kamu. Pak Hao, ada dokumen mendesak yang perlu tanda tangan Anda. Pergi sana! Apa? Wanita ini ternyata wakil direktur perusahaan induk? Xiao Suemo, dia yang menangani personalia. Dan semua orang bilang, dia itu iblis yang hatinya lebih kecil dari lubang jarum. Habislah aku, pasti dia akan menyusahkanku. Aku teringat. Bunga di rumahku belum disiram. Aku kabur dulu. Berdiri. Aku ingat seseorang bilang cincin ini adalah barang kesayangan kakeknya. Pakai cincin untuk mengancamku? Bajingan! Tidak bisa berpura-pura lagi kan? Xiao Suemo, lebih baik kamu jaga mulutmu. Kalau berani menghina pacarku lagi, jangan salahkan aku. Bai Hao, aku ingatkan, kita punya perjanjian pernikahan. Kamu harus menikahiku. Sekarang, lebih baik akui dia adalah aktor yang kamu cari. Untuk membuatku marah. Kalau begitu semua bisa dibicarakan. Kalau tidak,
Akhirnya semua orang akan malu. Xiao Suemo, kamu sakit jiwa ya? Kalau sakit cepatlah berobat. Aku ulangi sekali lagi. Ini pacarku. Cepat pergi. Bai Hao, kamu benar-benar keras kepala. Minggir. Marah-marah mau mukul orang? Sudah besar. Kekanak-kanakan banget. Jangan takut, berdiri di belakangku, kakak yang lindungi kamu. Jangan takut, berdiri di belakangku, kakak yang lindungi kamu. Wah, Tuan Bai, hari ini kok tidak ada mobil mewah yang jemput? Jangan takut, berdiri di belakangku, kakak yang lindungi kamu. Kalian mau apa? Pantasan terlihat familiar, ternyata dia. Berani-beraninya kamu memukulku? Kamu cuma bisa omong kosong di sini? Bisa gak ganti cara lain? Bikin kupingku sakit. Bai Hao, bersembunyi di belakang wanita, itu bukan keahlian. Bai Hao, aku beritahu, kamu cari pacar. Ini bukan cuma urusan antara kamu dan aku, tapi juga urusan pernikahan antara kedua keluarga kita. Sebaiknya kamu punya cara untuk menjelaskan ke orang tuamu. Urusan keluargaku. Bukan urusan orang luar seperti kamu untuk ikut campur. Xia Tianjia, kamu tunggu saja. Tunggu ya, aku tunggu. Dia cuma bisa ngomong doang di sini. Enggak, dia juga bisa mukul orang. Xia H. Bukan. Kamu laki-laki kok sembunyi di belakangku? Gimana sih? Aku kan? Bukannya laki-laki baik gak boleh melawan perempuan? Baby. Kantor kamu besar banget, mewah amat. Barusan, makasih udah bantu aku. Jangan terharu, aku cuma mau cincin kakekku kembali. Tapi kamu tadi keren banget. Keren apanya? Kamu juga tahu, keluargaku cuma mengandalkan aku. Kalau aku kehilangan pekerjaan, gimana jelasinnya? Kenapa? Menyesal? Tentu saja aku menyesal kalau aku tahu kamu pemilik perusahaan ini. Xiao Suemo itu eksekutif perusahaan, lebih baik aku mati daripada setuju jadi pacar palsumu. Sekarang menyesal juga udah gak ada gunanya. Pokoknya, sekarang semua orang di perusahaan tahu kamu orangku. Ketemu kamu. Anggap saja aku sial sekarang. Kembalikan cincinnya, boleh kan? Aku Masalah pekerjaan, aku bisa bantu selesaikan. Nanti. Jadi sekretarisku, nggak boleh. Kalau Xiao Suemo tahu, dia pasti bunuh aku. Pokoknya sekarang semua orang di perusahaan tahu hubungan kita. Kalau kamu nggak setuju, aku. Jangan-jangan. Ketemu kamu, sial banget. Aku bantu kamu sekali lagi, habis ini. Kita beresin semua. Sepakat. Bai Hao, cepat bawa pacarmu. Xiao Suemo pulang. Ibumu ribut lagi. Tahu-tahu. Pergi. Aku akan membawamu untuk bersiap-siap, kita berdua akan menghadapi pertarungan yang sulit. Pertarungan apa? Jelaskan dulu. Ayo pergi. Nona Xia setelah berdandan, benar-benar memukau. Nona Xia, kenapa gugup? Santai saja. Ini bukan benar-benar bertemu orang tua. Ayo pergi. Pelan-pelan. Jangan lihat lagi, Suemo hampir datang. Anakku sudah sukses, akhirnya membawa pacar pulang. Gadis ini cantik sekali. Cepat, masuk ke dalam. Hari ini ibu akan masak untuk kalian. Makanan enak, oke. Ayo, masuk. Kontrak ini tidak ada masalah. Tuan dan Nyonya, kabar baik. Nona hari ini pergi ke rumah Bai Hao. Dasar anak ini, buru-buru sekali. Anak ini tidak berpikir, bawa hadiah tidak. Lapor Tuan dan Nyonya, Nona pergi dengan tangan kosong, tidak bawa hadiah. Aduh, sudah kuduga. Anak ini benar-benar tidak tahu sopan santun, berkunjung. Mana bisa tidak bawa hadiah? Cepat siapkan hadiah yang paling mewah. Baik.
Dua anak ini bagus juga. Tuan dan Nyonya, ini hadiah untuk Nona. Ini terlalu biasa, tidak pantas. Untuk status Xiatian kita. Halo, Tuan, kepala rumah tangga Shen, Nona pergi menemui orang tua pihak laki-laki, segera siapkan hadiah mewah. Untuk dikirimkan. Baik. Rapat hari ini sampai di sini dulu, bubar. Direktur Shen, Anda nanti masih ada pertemuan dengan beberapa bos perusahaan besar. Untuk membahas kerjasama, bagaimana? Tunda saja, aku ada hal lebih penting. Baik. Tante. Gadis kecil, kamu siapa? Eile Tante. Aku Zhao Suemo. Bisa juga panggil aku Suemo. Kamu Zhao Suemo? Lalu, kamu siapa? Aku. Ibu, ini Xiatian, pacarku. Bai Hao, berani-beraninya kau bohong padaku. Suemo, waktu terakhir Tante melihatmu. Kamu masih kecil, setelah sekian tahun di luar negeri, Tante sudah tidak mengenalmu. Ibu, kapan aku bohong? Aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan Zhao Suemo. Pacar aku sekarang adalah Xiatian. Kamu. Sudahlah, Bu. Kalau Bai Hao sudah memilih Nona Xia. Aku pergi dulu. Suemo, tenang saja. Bu, soal Wanju menikahkan Bai Hao denganmu pasti akan terlaksana. Ayo, sudah datang, masuklah. Temani ibu duduk sebentar. Bukan, ayah. Lihat ibu. ibumu juga hanya ingin mencari pasangan yang bisa diandalkan untukmu. Keluarga Bai dan Sao sudah berteman lama, saling mengenal. Makanya ibumu memilih Zhao Suemo. Tapi ibu juga tidak kenal Zhao Suemo. Pelan-pelan saja kenalannya. Xiatian Ja, Paman, kalau Bai Hao sangat mengakui kamu, pasti kamu juga punya kelebihan. Ayo, masuk bersama. Wah, Suemo juga paham vas keramik? Suemo kan dari keluarga terhormat. Apa sih yang dia tidak tahu? Hanya tahu sedikit, Bu. Tapi, di rumahku memang koleksi banyak vas seperti ini. Kalau paman dan ibu suka, bisa kusuruh keluarga mengantar beberapa. Tidak usah. Kamu masih di sini? Kamu ngerti apa? Vas ini bernama Jilan Miaojin Kai Guang Fencai Huan Yao Zun. Menggabungkan teknik Miaojin, Fencai, dan ukiran tersembunyi dengan glasir hijau batu. 3 teknik pembuatan. Dasar glasir Jilan dibakar suhu tinggi. Permukaannya berkilau seperti permata, dilapisi. Ukiran emas murni motif ranting, menciptakan kontras biru emas. Yang mewah. Paman, tidak menyangka barang langka ini ada di sini. Dia begitu ahli soal vas keramik? Tidak menyangka gadis ini cukup berpengetahuan. Gimana nih? Aku kalah sama gadis desa ini. Xiatian, kamu juga paham vas keramik? Dulu dengar sedikit dari keluarga. Kalau salah, paman jangan tersinggung. Kamu terlalu rendah hati. Wah, Tidak menyangka Nona Xia tahu banyak juga. Tapi, kalau Nona Xia bisa main guzheng, aku tidak keberatan memberimu kesempatan bersaing adil dengan Bai Hao. Baiklah. bagus. Xiatian, kamu belum pernah main guzheng, kan? Mending kamu mengaku kalah saja sekarang. Hei, ditanya lo. Xiatian, kalau bisa, tunjukkanlah. Kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, jangan khawatir. Paman, aku memang tidak terlalu pandai memainkan guzheng. Dan lagu yang bisa ku mainkan juga tidak banyak. Tidak bisa banyak atau sama sekali tidak bisa. Jangan banyak omong. Hati-hati nanti malu besar. Zhao Suemo, ini rumahku. Bukan tempat untukmu pamer keunggulan. Lalu bagaimana? Aku sudah memberinya kesempatan untuk bersaing secara adil denganmu, sudah cukup baik. Dia sendiri tidak berusaha, jangan salahkan aku. Benar, kalau ingin menjadi menantu keluarga Bai, dia masih jauh. Kalau kamu memang ingin berlomba, Aku akan mencoba.
Xiatian, kamu ternyata sangat pandai bermain piano. Bagus, bagus, bagus. Xiatian hebat. Ah, bagus, bagus. Tidak menyangka, Nona Xia ternyata banyak bisa. Tidak tahu. Nona Xia berasal dari keluarga mana? Kamu tahu identitasku, tapi sengaja bertanya seperti itu. Cukup tahu diri, ya? Kamu setuju? Gadis desa dari desa Xia. Apa? Orang desa? Pai Hao, kamu Hila? Putra mahkota grup konglomerat terkemuka. Kutuduh kamu cari pacar yang setara, malah kamu bawa pulang. Gadis desa. Apa salahnya orang desa? Asal aku mencintainya. Meski dia mengemis, aku tetap mau menikahinya. Baik, hari ini kamu ingin membuat ibumu mati. Baru senang, ya? Orang lain menikahi putri konglomerat. Kamu malah bawa pulang gadis desa. Cepat katakan sesuatu padanya. Ah, sudahlah, jangan banyak bicara. Daripada kaya atau tidak, karakter dan bakat seseorang lebih penting. Jangan ikut campur. Keluarga Bai adalah keluarga terkemuka. Dengan bisnis sebesar ini, kalau Bai Hao tidak menikahi wanita yang berkuasa dan berpengaruh, keluarga Bai akan hancur. Menurutku, keluarga Zhao adalah pilihan terbaik. Apa yang kamu lakukan ini? Ah, bukankah sebelumnya sudah bilang tidak akan ikut campur urusan anak? Pernikahan bukan mainan. Aku? Bai Hua, Camarilla Sebenter. Ayah, ada apa? Nak, jujurlah pada ayah. Xiatian ini, gadis kecil, asalnya dari mana? Ayah, kenapa tanya ini? Karena gadis ini bukan orang biasa. Ayah, maksudmu apa? Cara bicaranya? Sopan santun dan kecerdasan emosinya sama sekali tidak seperti keluarga desa biasa bisa membesarkan seseorang seperti ini. Ini tidak masuk akal. Jangan-jangan hanya karena dia paham keramik dan bisa main piano. Kamu jadi menilainya setinggi itu? Bukan cuma itu. Cincin ibu jari ini biasanya tidak kamu pakaikan? Dia yang memberikannya padamu? Ini diberikan kakeknya padaku. Nah, benar. Aku pernah lihat benda ini. Dulu di lelang, ada yang membelinya dengan harga 500 juta. Kalau dia dari keluarga biasa, mana mungkin bisa? Memberikan hadiah semahal ini begitu saja? Tidak mungkin. Cincin ibu jari kecil begini. Ini Tentu saja. tidak, ayah. Ayah sedang bercanda ya? Ayahmu tidak sebosanku ini. Aku hanya ingin kamu menanyakan dengan jelas. Aku tidak ingin kamu tertipu. Baiklah, akan kubenarkan rasa penasaranmu. Xiatian, cincin ibu jari ini benar-benar milik keluargamu? Tentu, kenapa? Jangan-jangan kamu merusaknya? Mana mungkin? Dari mana asal cincin ini? Ini pemberian kakekku untuk calon menantunya. Tentu ada padanya. Apa maksudmu, Paman? Cincin ini palsu? Ih, asli. 5 tahun lalu sudah dibeli ayahku di lelang dan diberikan kepada Chairman Group Jiwen, Shen Jiwen. Kakak ketiga, bolehkah aku melihat cincin ini lagi? Ini terlalu mirip aslinya, tidak seperti palsu. Jika ada setengah kata dusta dari ucapanku tadi, biarlah aku mati mengenaskan. Lagi pula, bagaimana mungkin keluarga desa seperti ini punya barang berharga semacam itu? Memang daerah miskin penuh dengan penipu ulung, kebohongan jadi kebiasaan. Apapun cincin ini asli atau palsu, yang penting aku menyukainya. Bagiku ini adalah yang paling berharga. Xiao Suemo, kembalikan cincinku. Barang palsu begini perlu dijaga apa? Xiao Suanmo, kamu keterlaluan. Ini cincin yang selalu dipakai kakekku di tangannya. Selama bertahun-tahun. Dia tidak pernah rela memberikannya pada orang lain. Xiatian, maafkan aku. Zhao Suemo, berani-beraninya kamu menghancurkan cincin kakekku. Berani merusak barang kakekku, aku habisi kamu. Anak desa, hentikan. Bahkan jika cincin ini asli sekalipun, kami bisa menggantinya. Sebutkan harganya, kami bayar. Tapi kamu harus berlutut minta maaf pada Suemo. Betul, ganti rugi itu hal sepele, tapi kamu memukulku. Kamu harus berlutut minta maaf padaku. Apa yang kalian lakukan? Kalau kamu tidak merusak cincinnya, Xiatian bisa marah? Xiao Suanmo, kamu dipukul karena kesalahanmu sendiri. Jangan salahkan Xiatian. Bayau, kamu gila ya?
Dibohongi cincin palsu, malah membelanya. Bai Hao, aku beritahu kamu. Hari ini, kecuali aku mati, kamu jangan harap bisa menikahinya. Kamu, Apa yang terjadi? Anda Shen Jingwen, Direktur Shen? Tuan Pai? Nona kami datang berkunjung tanpa membawa hadiah. Saya sengaja mengantarkannya. Direktur Shen, Anda terlalu sopan. Saya tidak pantas. Anda memanggil saya Nona. Hei, siapa kamu? Berani-beraninya jadi menantuku. Pergi sana. Hei, hei. Tuan Shen. Nona, Anda baik-baik saja? Direktur Shen, dia cuma gadis desa dari desa Xia. Kenapa Anda memanggilnya Nona? Buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Xia Tian adalah satu-satunya penerus keluarga Xia di Shanghai. Nona, Paman Shen, kenapa Anda datang? Xia Tian. Kamu benar-benar kenal Tuan Shen? Iya, Paman Shen sering ke rumahku. Dia juga kenal orang tuaku. Xia Tian, apa yang kamu katakan benar? Iya, Selesai. Jangan-jangan Xia Tian benar-benar penerus keluarga Xia? Nona, kakak menyuruhku mengantarkan hadiah untukmu. Paman Shen, kenapa kamu selalu memanggilku Nona? Kedengarannya aneh. Bukan. Aku datang untuk memberi hadiah, bukan untuk membocorkan. Identitas Nona. Nona sendiri tidak tahu. Identitas aslinya. Ini harus menunggu ketua. Umumkan secara resmi. Direktur Shen. Jangan-jangan Nona Xia benar-benar orang penting? Tentu saja penting. Yang lebih penting, kakek pernah menyelamatkan nyawaku. Dia adalah orang yang sangat berjasa bagiku. Jadi, aku terbiasa memanggil Xia Tian sebagai Nona Xia. Aku merasa lebih akrab. Oh begitu. Aku kira Xia Tian adalah orang penting. Ternyata karena keluarganya menyelamatkan nyawamu. Begitu ya, aku kaget, bikin aku deg-degan. Salah paham, semua salah paham. Paman Shen, tak kusangka kau adalah Direktur Grup Jiwen. Siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkannya seperti ini? Siapa yang bisa memberiku penjelasan? Jangan sampai Bai Hao terkena imbas karena aku. Aku yang tidak bisa melindungi barang peninggalan kakek. Tidak, bukan. Tuan Shen, bukan Xia Tian yang memecahkannya, dia. Pak Shen, cincin ini jelas-jelas palsu. Kamu ingat kan, 5 tahun lalu, cincin asli yang dibeli ayahku diberikan padamu. Kamu tidak lupakan? Benar, memang begitu. Tapi, aku langsung memberikannya pada kakek Xia. Apa? Katamu cincin ini asli? Saat menghancurkannya pasti senang ya? Hanya saja harganya mahal, kau yang ganti. Baik, aku ganti. Soal berapa yang harus dibayar, Nona? Karena ini barangmu yang hancur, kamu yang tentukan. Lagi pula cincinnya sudah hancur. Berikan sedikit uang ganti rugi untuk kakek, tidak masalah. Kalau begitu segini. Kakek bilang, cincin ini harganya 50.000. 500 juta. Aku ganti. Bukan itu maksudku. Lihat, Nona bukan itu maksudnya. Kamu salah tangkap ya? Sudah kuduga. Xia Tian mana mungkin serakah begitu? Nona bilang 5 miliar. Tapi ini bukan jumlah kecil. Aku akan memberimu waktu yang cukup. Hitungan mundur 1 jam dimulai. 5 miliar, di mana aku bisa dapatkan? Bukan, cincin ini benar-benar bernilai 5 miliar? Paman Shen, cincin ini sebenarnya 50.000. Wah Nona, 50 triliun ini terlalu berlebihan. 100 keluarga Sao dijual pun tidak bisa menggantinya. Jangan. Bukan, yang aku inginkan hanya. Mengerti, Nona, yang kau inginkan hanya sikapnya. Benar kan? Perhatian. Sikap. Nona Xia, aku salah. Bisa kurangi sedikit? Sedikit saja. Kenapa kamu masih berlutut di sini? Aku sedang hitung mundur, loh. Aku akan cari uang. Sekarang juga aku cari uang. Paman Shen, kamu datang ke sini untuk apa? Lihat, aku lupa urusan penting.
Pewakin hadiah. Bukankah ini semua barang milik keluargaku? Kalau kamu datang bawa hadiah, tentu saja ambil dari rumahmu. Tapi, ini bukan. Bagaimana, kamu puas? Ini semua adalah barang-barang yang ayahku kumpulkan dari luar, seperti barang rongsokan. Lukisan itu masih tiruan buatan kepala desa, lukisan kuda karya Su Beihong. Ayahku minta Paman Shen mengantarkan. Mungkin, ini adalah rencana besar. Nona, jangan terlalu banyak tanya. Kalau terus bertanya, aku terpaksa memberitahu semua orang bahwa kamu adalah pewaris keluarga Xia. Aku mengerti. Paman Shen menggunakan identitas sebagai ketua Dewan Grup Jiwen untuk datang ke sini khusus membantuku. Aku hanya perlu bekerja sama dengan Paman Shen. Ini adalah bola gading ukiran awan dan naga dari dinasti Qing. Manik-manik kaca capung dari zaman negara berperang, biru putih dari dinasti Yuan. Guci lukisan Guiguzi turun gunung, cangkir emas Fabergé. Ini anting-anting berlian Apollo dan Artemis. Kuda karya Su Beihong. Setiap barang ini bernilai ratusan juta. Bernilai ratusan juta, tentu saja. Lao Bai, ini asli atau palsu? Xia Tian, kalian tidak bercanda, kan? Seharusnya. Tidak. Ini baru permulaan. Paman Shen, ini sudah keterlaluan. Bagaimana nanti? Sudahlah. Lagi pula suami ini juga sewaan. Besok aku kabur. Masih ada yang lebih besar di belakang. Eo. Paman Shen, kamu bikin keributan besar untuk apa? Halo, Lao Shen, hadiah sudah sampai. Cepat pulang. Jangan mencuri perhatian Xia Tian kami. Pak. Nona, aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Baik. Untung Pak Tua menyuruhku pergi. Kalau tidak, Nona akan terus bertanya dan aku pasti ketahuan. Paman Shen, hati-hati di jalan. Direktur Shen, aku antar. Tidak usah. Paman Shen datang membantuku lalu langsung pergi. Sungguh baik hati. Setelah pulang, aku harus mengajak Paman Shen makan daging tumis pedas. Aduh, Xia Tian, cepat duduk. Haha, cepat duduk. Aduh, Xia Tian, kamu dekat dengan Tuan Shen, ya? Mertua ini terlalu materialistis. Tahu aku orang desa. Langsung meremehkan, tahu ada barang antik di rumahku, langsung ramah. Untung cuma sewa, kalau benar-benar mertuaku setelah menikah. Sisa hidupku, entah akan jadi seperti apa. Xia Tian, keluargamu dan Tuan Shen. Hubungannya baik, kan? Seharusnya. Lumayanlah, Tuan Shen ini sering datang ke desa kami. Berkeliling memberikan barang, setiap rumah dapat. Xia Tian, yuyurlah sama tante. Kondisi sebenarnya keluargamu, bagaimana sih? Ibu, bisakah kamu berhenti bertanya? Keluarga kami cuma keluarga petani biasa. Kalau begitu, apakah Tuan Shen pernah membantu kalian, misalnya, memberikan puluhan miliar atau semacamnya? Tentu tidak, aku bahkan belum pernah melihat uang sebanyak itu. Dan juga Zhao Zuemo tadi. Bilang 5 miliar, terlalu berlebihan, dia seharusnya tidak akan membayar sebanyak itu. Tuan Shen sudah bilang, pasti harus bayar. 500.000 saja aku belum pernah lihat, apalagi 5 miliar. Sebenarnya, cincin itu cuma bernilai 50.000. Apa? Kamu bilang apa? 50.000? Sudah kuduga. Aku setengah mati tidak bisa mengumpulkan 5 miliar. Ternyata cuma barang palsu yang bernilai 50.000. Tapi itu tetap kamu yang merusak, kamu harus ganti. 10 kali lipat. Tidak, 20 kali lipat. Ambil uangnya dan cepat pergi. Kau bukan harus membayar ganti untukku, kakek. Aku tidak mau uang kotormu. Barang-barang ini apa? Apakah tadi Shen Jiwen yang mengantarkan? Ya, benar, Tuan Shen yang mengantarkan. Paman dan Tante, jangan tertipu. Barang-barang ini pasti palsu. Kenapa kamu begitu yakin ini palsu? Sudah jelas, seorang gadis desa, bagaimana mungkin di rumahnya ada manik-manik kaca dan cangkir emas ini? Orang desa, bagaimana mungkin di rumahnya ada barang lelang yang mahal dan berharga ini? Lao Bai, kamu periksa lagi barang-barang ini. Benar-benar asli atau palsu? Tuan Shen yang mengantarkan, tidak mungkin palsu, kan? Tuan Shen cuma bertugas mengantar, lagi pula barang-barang ini semua milik gadis desa ini, siapa tahu asli atau palsu. Sudah kukatakan tidak bisa dipercaya, Paman Shen. Bisa-bisanya mengambil barang dari rumahku, ayahku bilang barang-barang ini semuanya ditemukan di pinggir jalan. Lihat, dia terlihat gugup. Barang-barang ini jelas palsu, dia pasti punya maksud tersembunyi. Hei, jangan buru-buru menyimpulkan. Kamu bilang palsu, ya palsu. Kamu boleh tidak percaya pada Xia Tian. Tapi tidak mungkin tidak percaya pada si Yoshen. Xia Tian memang berasal dari desa, agak minder. Sekarang dia malah ketakutan karena pertanyaan seperti ini. Zhao Zuemo benar-benar keterlaluan. Baiklah, aku juga bukan datang untuk berkelahi. Tante, apa janji Tante sebelumnya tentang pernikahanku dengan Bai Hao masih berlaku?
Shen Juen memang mendukung gadis kecil Xiatian itu. Tapi dia tidak mungkin memberikan terlalu banyak sumber daya untuk Xiatian. Ditambah lagi, barang antik ini belum tentu asli. Bandingkan dengan aset keluarga Zhao yang miliaran, itu nyata, Tante. Keluarga Bai juga keluarga terpandang, tidak boleh. Ingkar janji. Aduh, Shuemo. Ini tidak perlu terburu-buru, kita bisa bicara pelan-pelan. Tante. Aku tidak takut memberitahu kalian, kami sudah menandatangani kontrak triliunan dengan keluarga Xia, keluarga nomor 1 di Shanghai. Besok akan ditandatangani. Saat itu, kami akan menjadi puncak keluarga kaya. Proyek triliunan, keluarga Xia dari Shanghai. Apa kamu serius? Paman, aku tidak perlu berbohong. Bai Hao, aku beritahu kamu. Asal kamu mau menikahiku dan bersamaku, nanti. Pernikahan antara keluarga Bai dan Zhao, apa yang kami punya? Keluarga Bai juga akan dapat. Proyek triliunan. Itu berapa nolnya? Triliunan. Bahkan lebih kaya dari Shen Juen. Shen Juen itu siapa? Setelah kontrak ini ditandatangani, aku tidak berani jamin keluarga Zhao bisa menginjak kepala Shen Juen. Tapi, setara dengan Shen Juen. Itu mudah sekali. Hahaha. Aduh, bagus sekali. Aduh, Shuemo. Janji Tante sebelumnya tentang pernikahanmu dengan Bai Hao. Tante tidak akan ingkar janji. Ibu, bagaimana bisa seperti ini? Aku tidak mau menikah. Ayah, cepat nasihati ibu. Nasihati apa? Apa keluarga Bai harus melewatkan keluarga Zhao? Pohon besar ini dan membiarkanmu menikahi gadis desa ini? Jangan buru-buru. Ini, barang terakhir yang dikirim Xiatian. Hadiah yang dibawa belum dibuka lihat. Ini juga bukan barang yang berharga. Kemungkinan besar, ini barang palsu yang entah dari mana didapat. Wah, barang yang sangat indah. Xiatian, terima kasih ya. Ternyata ini ya. Barang apa ini, Paman dan Bibi? Kalau kalian suka, bulan depan aku buatkan sepasang. Yang terbuat dari emas murni. Hati-hati, jangan sampai tersentuh. Kampungan, apa kamu pikir keluarga kami tidak mampu beli barang ini sampai membawa 2 botol jelek untuk menipu kami? Ibu, demi apa semua ini? Aku tidak akan memilihnya. Aku hanya akan menikahi Xiatian. Dia tidak serius kan? Aku tidak pantas dengan mertua seperti ini. Kamu anak kurang ajar. Lihat ini barang apa. Dia memberi hadiah palsu. Tidak hanya itu, dia juga gadis desa, meskipun dia punya sedikit uang. Tapi dengan sikapnya seperti ini, ibu juga tidak akan menerimanya sebagai menantu. Ayah, cepat katakan sesuatu. Xiao Hao. Apa yang ibu katakan juga masuk akal, meskipun keluarga kami tidak melihat hadiah apa yang diberikan, tapi sikap ini masih penting, haha. Jangan pergi. Bersikap baik sedikit, boleh tidak? Paman dan Bibi, bagaimanapun juga. Ini sudah barang paling berharga yang kami miliki. Bagaimana kalau Kalian lihat aku baik-baik. Sebenarnya aku mungkin cukup baik, kan? Lao Bai, aku beritahu, hari ini kalau kamu tidak berpihak padaku, aku tidak akan berakhir denganmu. Xiao Hao, ibumu tidak akan menyakitimu, kan? Aku. Gadis desa, mertua berpihak padaku, lihat apa yang kamu punya untuk merebut Bai Hao dariku. Ayah, ibu. Aku ingin orang yang aku cintai, bukan menikah untuk kesesuaian status. Aku hanya ingin menikahi Xiatian. Kamu, anak durhaka, lihat sampah yang dia berikan. Barang yang bahkan anjing tidak mau. Apakah dia pantas untuk dicintai? Aku justru merasa ini hadiah terbaik. Dan ini juga dikirim oleh CEO Shen Jiwen. Bukankah ini sudah cukup membuktikan semuanya? Shen Jiwen pergi, dia sudah pergi. Dia sama sekali tidak bermaksud membela gadis desa ini. Benar, tanpa dukungan Shen Jiwen. Semua ini hanya sampah. Sayal. Sertifikat dari rumah lelang Polilupa diberikan kepada Nona. Kalau hadiah itu dianggap palsu, repot nanti. Tante, ini bukan barang palsu, ini dibeli orang tuaku. Dari tempat resmi. Kalau bukan palsu, coba katakan, barang-barang ini dari rumah lelang mana, atau toko antik mana? Barang-barang ini dibeli orang tuaku dari supermarket besar. Habis 19.800 loh. Wahahaha, 19.800. Paman dan Tante, dengarkan? Barang rongsokan ini cuma bernilai 19.800. Mana mungkin asli? Baik. Ini 20.000 untukmu. Barang rongsokan ini kubeli. Sao Suemo, keterlaluan kau. Sao Suemo. Ayo, ambil uang 20.000-mu. Lihat bagaimana nona ini.
menghancurkan semua barang rongsokanmu. Jangan. Wahahaha, hancurkan saja. Zhao Suemo, cukup. Semua barang palsu ini kuhancurkan, biar kau tidak bisa menipu orang lagi. Hahaha, bagus sekali. Menantuku, hancurkan saja. Hahaha. Zhao Suemo. Barang sampah, sama sampahnya seperti dirimu. Berani-beraninya kau menghancurkan barangku? Beraninya? Dasar perempuan gila. Xiatian, kau tidak apa-apa? Tangannya sakit tidak? Xiatian jangan gegabah, nanti. Orang tuamu kena getahnya. Keluarga Sao di Shanghai itu besar. Mereka yang keterlaluan. Sial, seharusnya tidak gegabah tadi. Paman Shen sudah pergi. Aku tidak akan dibalas dendam Zhao Suemo kan? Gadis desa, sudah kedua kalinya. Kalau tidak kubereskan kau, bagaimana aku bisa angkat kepala di Shanghai nanti? Sekarang bawa 2 orang ke villa keluarga Bai. Cepat. Suemo, seharusnya kau panggil orang dari tadi untuk mengusir perempuan miskin ini. Xiatian, cepat pergi. Keluarga Sao bukan lawanmu, ambil 20.000 ini. Sebagai ganti rugi. Ayah, apa yang kau lakukan? Xiatian, ayo kita pergi. Jangan pergi. Vas enamel dengan 2 telinga ini asli. Apa? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Tidak mungkin. Ini pasti yang dibeli orang tuaku dari supermarket. Paman Shen dan ayahku, permainan catur mereka terlalu besar. Aku tidak bisa menebaknya. Dengarkan? Dia bilang ini dibeli di supermarket. Tidak, ini pasti asli. Lau Bai, apakah matamu salah lihat? Bukannya itu, Shen Jiwen, bos Shen yang membelinya kan? Sudah kubilang. Dia tidak mungkin mengirimkan yang palsu. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Meskipun bos Shen bernilai miliaran, tapi dana yang bisa digunakannya pasti tidak sebanyak ini. Barang semahal ini, dia pasti tidak mampu membelinya. Xiatian, Apakah barang-barang ini benar-benar asli? Ini memang dibeli ayahku dari supermarket. benar-benar dibeli di supermarket. Dengarkan? Ini dibeli di supermarket. Ini tidak seharusnya begitu. Paman, Anda jangan meneliti lagi. Dia sendiri sudah bilang, ini palsu. Zhao Suemo, apakah asli atau palsu itu penting? Asalkan dibeli dengan uang, itu berarti asli. Ini zaman apa lagi? Kamu masih mendiskriminasi orang desa. Orang desa kenapa? Barang-barang ini adalah ungkapan hati Xiatian. Zhao Suemo, kamu harus minta maaf ke Xiatian. Sekarang aku yang dipukul, aku minta maaf? Kenapa aku yang minta maaf? Jangan bicara ini dulu, tapi vas enamel dengan 2 telinga ini. Ini pasti asli. Ini sama sekali bukan barang asli, ini palsu. Dijual di supermarket, dia sendiri sudah bilang. Baik, keluarga Xia. Kamu bilang barang-barang ini asli. Kalau begitu tunjukkan sertifikat dari rumah lelang. Sudah ku bilang, ini dibeli orang tuaku dari supermarket. Kalian bilang ini bernilai 9,9 miliar. Uang belanja saja belum tentu bisa ditemukan, mana mungkin aku bisa memberikan sertifikat autentikasi. Dengarkan? Kenapa tidak percaya padaku? 19.800. Kalau asli, kenapa hanya bernilai 19.800? Benar, ini hanya bernilai 19.800. Paman dengarkan? Dia cuma penipu. Penipu wanita. Zhao Suemo, kamu masih berani bicara sembarangan? Aku, Sudahlah, jangan sampai tanganmu sakit. Aku kasih tahu ya, kalau kamu berani memukul calon menantuku lagi, aku nggak bakal diam saja. Xiatian, kamu yakin vas enamel berlubang ganda ini dibeli orang tuamu di supermarket? Bai, kamu nggak punya hati nurani ya? Sampai sekarang, masih percaya cewek kampung ini? Masih membelanya? Kamu harusnya berdiri di pihakku dan Suemo, paman. Kamu masih memihak dia ya? Kalau masih berat sebelah, ke cewek kampung ini, buat kamu, bukan pilihan yang bijak. Xiatian, kamu benar-benar yakin hadiah-hadiah ini semua dibeli orang tuamu di supermarket? paman, aku yakin. Orang tuaku nggak mungkin bohong padaku. Kalian semua dengarkan? Dia cuma orang desa. Mana mungkin beli barang semahal ini? Lajupulojia sendiri udah ngaku kalau barang-barang ini bukan barang lelang sama sekali. Zhao Suemo, kamu diam. Pai Hao, sedarlah. Aku kasih tahu kalau kamu nikah sama dia nanti. Anak cucumu nanti. Semua bakal bawa geng kampungan. Semua bakal jadi orang desa katrok. Kamu tahu nggak? Itu urusanku. Gak ada urusannya orang luar kaya, kamu ikut campur. Aku malas debat. Dia udah mukul aku 2 kali. Aku pasti balas dendam ini. Masuk semua. Jangan takut, berdiri di belakangku. Aku yang lindungin kamu. Kalian mau apa? Xiatian, di belakangku. Kali ini, aku yang lindungin kamu. Jangan takut. Kamu minggir.
Jangan main drama pahlawan penyelamat di sini. Dia udah mukul aku 2 kali. Hari ini aku harus kasih tahu dia betapa hebatnya aku. Serang. Aduh, Adu kamu. Lepasin aku. Suemo, kita kan orang terhormat. Jangan main fisik dong. Paman, kamu minggir. Lepasin aku. Siatian. Xiao Suemo. Kalau berani, hadapin aku. Ganggu dia sih, jagoan apa? Jangan khawatir. Aku keluarga Xia. Sekarang berlutut dan minta maaf. Yang harus berlutut minta maaf itu kamu. Baik, nggak mau dihormati, mau dihina ya? Aku lihat siapa yang berani. Direktur Shen, Aku berusaha sabar menghadapi dunia ini. Tapi lihatlah, ada orang yang menantangku seperti ini, memperlakukan orang yang berjasa padaku seperti ini. Ini pantaskah? Pak Shen, saya bersikap sopan kepada Anda karena saya menghormati Anda sebagai orang yang lebih tua. Kita semua orang kelas atas, pasti sering bertemu. Mengapa harus merusak hubungan baik hanya karena seorang orang rendahan? Apakah keluarga Shao punya kemampuan untuk berbicara seperti itu kepada saya? Siapa yang memberi Anda keberanian? Berani-beraninya menyentuhnya. Siatian, kamu tidak apa-apa? Ada yang terluka? Aku tidak apa-apa. Baik, Pak Shen, saya beri Anda muka. Tapi muka saya, Xiao Suemo, di mana harus saya letakkan? Gadis desa ini berulang kali menipu saya dengan barang palsu. Apa Anda juga ikut campur? Barang palsu? Ya? Barang ini saya yang beli. Anda meragukan barang saya berarti meragukan saya. Shen Jiwen, Anda yang pertama di Shanghai. Keluarga Shao memang berani ya. Pak Shen, maksud Anda? Vas telinga ganda enamel ini adalah hadiah dari Anda? Tidak hanya hari ini, semua hadiah yang saya bantu adalah barang yang saya menangkan di lelang. Untuk kakek Xia. Zhao Suemo, apa lagi yang bisa Anda katakan? Hah? Anda menghancurkan vas telinga ganda enamel ini. Dan masih banyak barang berharga lainnya. Saya ingin lihat berapa banyak uang yang keluarga Shao miliki untuk mengganti. Apa? Anda menghancurkan vas telinga ganda enamel? Anda memang ahli menghancurkan. Apa yang mahal, itu yang Anda hancurkan. Anda bilang asli ya asli? Pikir saya anak kecil? Kalau tidak percaya, lihat sendiri. Ini ternyata asli? Semua ini? Sertifikat resmi dari rumah lelang poli, saya sendiri yang Menang lelang untuk kakek Xia. Pak Shen ini aktor yang Anda sewa ya? Jangan bilang aktingnya cukup meyakinkan. Mana mungkin saya? Justru Anda? Apakah Anda yang menyewanya? Saya malah merasa, Tuan Shen, lebih dekat dengan Anda. Pak Shen, ini tidak mungkin kan? Hei, tadi saya sudah bilang, asli. Kalian tidak percaya saya. Sekarang lihat sendiri kan? Zhao Suemo, saya ingin lihat bagaimana Anda menghadapi ini. Saya? Tidak mungkin. Kalian semua membohongi saya. Kalian bekerja sama untuk menipu saya. Dengan IQ Anda, kalau kami benar-benar ingin menipu, perlu kerjasama? Tidak. Orang tua, jangan berakting. Dengan kemampuan Anda, bisakah mengeluarkan uang tunai puluhan miliar? Pertanyaan bagus, berarti Anda belum terlalu bodoh. Barang ini saya yang beli, tentu saya bisa mengeluarkannya. Saat perlu bukti, saya akan buktikan. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah soal ganti rugi. Shen Jiwen, kamu benar-benar ingin membunuhku. Kamu yang cari masalah, jangan salahkan orang lain. Tapi kamu juga bisa memilih untuk tidak membayar. Kalau begitu, aku akan menggunakan barang yang kamu hancurkan untuk mengubur keluarga Shao. Aku bahkan bisa mengantarmu ke liang kubur. Puas? Baiklah. Aku bayar. Keluarga Zhao bukan tidak mampu membayar. Oja, Orang tua bangka. Aku tidak takut memberitahumu, keluarga Zhao sudah menandatangani kontrak dengan keluarga Xia. Besok akan ditandatangani, siapa yang akan menang di akhir belum tentu. hahaha, aku sangat ingin mengucapkan selamat padamu, tapi Kontrak antara keluarga Zhao dan Xia benar-benar aman? Paman Shen, kenapa kamu melihatku? Ini bukan hal yang bisa aku putuskan. Nona Xia, aku hanya melihatmu sekilas di kerumunan. tolong jangan dipikirkan. Sudah cukup. Shen Jiwen, jangan lupa. Kamu hanya anak manis keluarga Xia. Jangan sok jagoan di sini. Zhao Suemo, kamu sedang menguji batas kesabaranku. Ganti rugi atau mati, pilih salah satu. Baik, aku bayar. Besok aku akan bawa uang ke sini. Besok jangan lupa bawa lebih banyak mesin hitung uang. Yang bagus kualitasnya. Bibi Jiang, Anda sebelumnya berjanji pada pernikahanku dengan Bai Hao. Masih berlaku kan? Sangge-sangge? Asalkan kamu bisa sejajar dengan Shen Jiwen. Aku tidak punya alasan untuk menolak. Bai Hao, setelah besok, kamu akan mengerti. Siapa yang seharusnya kamu nikahi? Parenti. Paman Shen, masih ada apa lagi? Cincin yang kamu hancurkan sebelumnya, 5 miliar. Zhao Suemo, kamu tidak lupakan?
Orang tua bangka, jangan keterlaluan. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu memilih mati ya? Penggol. Aku tidak bilang apa-apa. Aku bayar. Aku akan cari uang sekarang. Sekarang juga. Orang tua bangka, aku beritahu kamu soal ini. Wanita ini benar-benar perlu dihajar. Ayah, ada masalah besar. Ada apa sampai panik begitu? Wajahmu kenapa? Siapa yang mengganggumu? Semua salah Shen Juan itu. Dia memaksaku membayar ganti rugi puluhan miliar tunai, dan dia mungkin menggagalkan kerjasama kita dengan keluarga Xia. Apa? Pesanan itu adalah kunci kejayaan keluarga Shao. Tunggu dulu. Kau bilang Shen Juan itu siapa sih? Berani-beraninya ikut campur urusan keluarga Xia? Ayah, untuk berjaga-jaga, aku rasa kita harus segera temui faksi lain keluarga Xia. Minta bantuan keluarga Gao. Hanya ini jalan keluarnya. Hubungan kita dengan keluarga Gao sebenarnya cukup baik. Kalau minta bantuan mereka, pasti mereka akan membantu kita. Benar. Setelah semua ini selesai, aku pasti akan cari Shen Juan itu. Xia Tian dan juga Bai Hao, Bai Guangzhao. Akan kubereskan semuanya. Mereka takkan bisa kabur. Tak bisa ditunda lagi. Sekarang juga kita temui Paman Gao. Eo. Lau Gao, hanya kau yang bisa bantu urusan ini. Kau harus bantu kami ya. Paman Gao, besok kami akan tanda tangan kontrak dengan keluarga Xia. Aku khawatir ada sesuatu yang tidak diinginkan terjadi. Iya, besok kan hari raya Duanwu. Iya. Kontrak itu, keluarga Xia sedang mempertimbangkan untuk menundanya. Setelah hari raya selesai. Ah, ini? Jangan dong, Lau Gao. Urusan ini kau harus bantu aku pastikan. Kalau tidak, aku sampai tidur pun. Tak kenainya. Semua ini harus menunggu. Setelah aku selesai memberi hadiah pada orang penting itu. Tapi, kontrak dengan keluarga Xia ini. Begini saja. Besok aku kebetulan ke desa Xia. Nanti kau temui aku di sana. Baik. Desa Xia. Kebetulan sekali. Wah ini, sayang sekali. Tapi tak apa Nona. Nanti aku akan kirimkan satu set lagi. Tak usah, Paman Shen. Hari ini kau sudah banyak membantuku. Kau sudah banyak berhutang budi padamu. Tidak. Aku yang berhutang pada keluargamu. Berhutang pada keluarga kami? Paman Shen, kau dengan keluarga kami. Sebenarnya apa hubungannya? Hubungan apa? Hubungan penyelamat nyawa. Tapi meski penyelamat nyawa, kau sebelumnya sudah memberikan banyak hal pada keluarga kami. Dan hari ini, semua ini... Tidak. Dia menyelamatkan bukan hanya nyawaku, tapi nyawa seluruh keluargaku. Ayah. Menyelamatkan nyawa seluruh keluargaku. Paman Shen dan keluargaku. Begitu kenalnya. Ayah ibu juga tak pernah memberitahuku. Sepertinya, Paman Shen juga sedang menjalankan rencana besar. Aku tidak boleh bocor. Oh ya, Nona Xia, tiba-tiba aku ingat ada rapat. Yang harus kupimpin. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Ini untuk kenang-kenangan. Maaf ya. Tadi aku agak tidak sopan. Tidak apa-apa, ayo pergi. Shen Juan ini benar-benar bisa memberimu 10 miliar dari keluarga Shen? Tidak tahu. Jika kamu benar-benar bisa mendapatkan uang ini, aku juga bisa mempertimbangkan untuk memberimu kesempatan bermain dengan Bai Hao. Ibu, kamu baik-baik saja? Keluarga kita sampai segitunya kekurangan uang? Ini semua demi kebaikanmu. Sudahlah, ini demi kebaikanmu sendiri. Berani-beraninya. Dasar anak kurang ajar. Xia Tian, ayo pergi. Aku sangat marah. Lihatlah anak baikmu ini. Kamu bilang, ini bisa dibilang kabur dari rumah? Andai saja aku tidak pulang. Besok sudah hari raya Duanwu. Aku punya ide gila. Seberapa gila? Bagaimana kalau aku merayakan Duanwu di rumahmu? Tidak bisa. Hubungan kita ini palsu, seharusnya. Kita sudah selesai. Selesai? Bagaimana bisa selesai? Sekarang kamu sudah benar-benar membuat Xiao Suemo marah. Tanpa aku melindungimu, kamu bisa bahaya. Membuatnya marah tidak masalah, aku hanya khawatir akan menyusahkan orang tua dan kakekku. Benar, karena itu kamu lebih butuh perlindunganku, kan? Kalau begitu, aku akan berusaha untuk tetap berpura-pura jadi pacarmu sebentar lagi. Tidak bisa. Hanya beberapa hari ini sudah terjadi begitu banyak hal. Jika dilanjutkan,
semua akan kacau. Xiatian, kamu berani menolakku? Kamu tahu tidak, berapa banyak gadis di Shanghai yang ingin dekat denganku? Zhao Suemo itu hanya salah satu, yang biasa-biasa saja. Karena itu, satu Zhao Suemo saja. Sudah sangat menakutkan. Bagaimana jika ada banyak Zhao Suemo? Sudahlah, memikirkannya saja sudah pusing. Duduk lebih dekat, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Kamu kurang ajar. Xiatian, ini ciuman pertamaku, kamu harus bertanggung jawab. Tapi kan kamu yang... Lagi pula, kita bukan pacaran sungguhan. Dan aku hanya orang desa, seorang gadis kampung. Gadis kampung, kamu mengerti tidak? Tidak apa, aku yang menanggungmu. Kamu, aku. Sudah, tidak ada tapi-tapi. Baiklah, bicara yang serius. Apa kamu tidak merasa Shen Jiwen, Pak Shen? Agak aneh. Aku juga merasa begitu. Dan aku merasa. Hubungannya denganmu tidak biasa. Banyak hadiah mahal, diberikan begitu saja. Agak aneh. Gini saja, kamu telepon dan tanya. Aku tanya ibuku dulu. Pasti ada sesuatu yang mereka sembunyikan dariku. Tanya dulu sampai jelas. Area ini aku mau, Pak. Bangunan ini adalah... Bukan bangunan ini, tapi seluruh area ini, Pak. Seluruh area ini. Ada ratusan rumah. Benar, seluruh area ini. Segera atur, sebagai hadiah hari raya untuk karyawan saya. Pak, bisakah saya bergabung dengan perusahaan Anda? Cepat urus prosedurnya. Baik, saya segera atur. Ini telepon dari putriku, angkat. Halo, Xiatian. Halo, ibu. Kenapa sekarang baru telepon? Bukannya kamu seharusnya di rumah pacarmu sekarang? Cepat katakan, pasti ada sesuatu yang kamu sembunyikan dariku. Ini? Masa sih? Apa mungkin kami menyembunyikan sesuatu darimu? Tidak, kapan aku pernah bohong padamu? Ini terlalu aneh. Hari ini, Paman Shen memberiku barang antik bernilai miliaran. Dan baru hari ini aku tahu. Paman Shen adalah direktur grup Jiwen. Hari ini karena membantuku, dia bahkan membuat marah keluarga Zhao. Dia memang direktur grup Jiwen. Dengan kata lain, masakan rumahan yang biasa kita makan. Sama dengan makanan hotel bintang 7. Kamu bilang tidak ada apa-apa? Aku jujur saja, kami dan Paman Shenmu memang ada hubungan khusus. Nak, dulu kami memang pernah menyelamatkan keluarga Paman Shen. Jadi seperti ini. Untuk yang lain, tunggu besok pulang. Aku akan cerita langsung. Aku tahu, kalian sedang merencanakan sesuatu dan takut aku tahu. Tenang, aku janji akan bekerja sama dan merahasiakannya. Nak, apa kamu sudah menebak sesuatu? Tahu tapi tidak diungkapkan. Sepertinya orang tua juga tidak mau bertani lagi. Mau berbisnis, makanya belajar bersama Paman Shen. Kalau tidak mungkin bisa membohongi orang seperti ini. Oja, Xiatian, besok ajak orang tua Bai Hao hari raya. Kita makan bersama sebagai keluarga. Baik, aku mengerti. Sudah dulu ya. Aku penasaran, kalian ngomong apa sih? Susah dijelasin dalam beberapa kata. Besok sampai rumah aja ya. Terus kita mau nginep di mana malam ini? Gimana kalau ke rumahku aja? Aku punya properti di sekitar sini. Nggak boleh. Hubungan kita aja belum jelas. Lagi pula, aku nggak pernah anggap kamu sebagai pacar palsu. Tapi aku... Udah deh, nggak ada tapi-tapian lagi. Ayo, jalan. Tungguin aku. Xiatian, kapan kamu baru bisa mengenali aku? Pak, Xiatian aja kita main ke rumahnya. Boleh juga. Aku nggak tertarik ke desa. Nggak apa-apa, Pak. Bapak aja yang pergi. Kan bagus juga lihat-lihat, sekalian tahu-tahu kondisi keluarga Xiatian. Bai Guangzhao, kalau kamu berani pergi, aku cerai sama kamu. Xiatian kan ngajaknya dengan tulus. Masa kamu nggak kasih muka sedikit? Nggak mau ya udah, kamu nggak penasaran. Dan keluarga Xiatian. Sebenarnya seperti apa? Jangan-jangan dia benar-benar orang penting. Putri dari keluarga kaya? Masa sih? Dia kan dari desa, jauh dan kumuh. Terus gimana kamu jelasin kejadian kemarin? Jangan lupa, Zhao Suemo itu Harus ganti rugi puluhan miliar. Kalau gitu aku ikut. Ayo, semua ikut. Semua ikut.
Kok banyak banget serangganya? Baru masuk desa udah digigit serangga. Aku nggak mau pergi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini bukan Direktur Gao? Dia kok di sini? Kepala desa. Wah, Siatian pulang. Kepala desa, lagi sibuk apa? Kan takut mobil ini terlalu mencolok. Mobil jelekmu itu nggak perlu ditutupin, nggak berharga juga. Dasar anak bodoh. Kalau gitu kita pergi dulu. Baik-baik. Mobil jelek. Ini kayaknya Porsche Cayenne, nggak jelek juga. Apa Cayenne? Itu Zoge, bekas lagi. Kata kepala desa, mobil jeleknya itu harganya 30.000 yuan. Masa lagi? Siatian, orang tadi itu. Kamu panggil dia apa? Kepala desa. Bukankah itu Gao Qiuming, Direktur Utama Gao? Bercanda kan, Paman? Katanya kepala desa itu direktur utama? Aduh, Gao Qiuming, Direktur Utama Longjing Group. Kamu bilang kepala desa itu direktur utama? Iya, itu Gao Qiuming. Ayah, kamu kenal Gao Qiuming? Mana mungkin aku kenal orang sebesar itu. Aku cuma pernah lihat di TV. Gao Qiuming. Tempat terpencil begini, dia mau jadi kepala desa di sini. Tempat kumuh yang dijauhi semua orang. Sudah, Bu, jangan lebay. Kita hampir sampai. Aku lebay? Tanganku sampai digigit, kamu masih ngomong gitu. Nanti kalau sampai di sana dan aku kecewa lagi. Jangan salahkan aku kalau omonganku lebih kasar dari ini. Aduh, jangan ngomong lagi. Udah. Tante, lihat. Itu depan rumahku. Tempat apa ini? Kumuh banget. Paman, tante, orang tua dan kakekku pergi ke kota. Sepertinya belum pulang. Belum pulang? Bagus. Ayo kita pergi. Gak apa-apa, Siatian. Bawa saja kami masuk ke dalam. Oke. Rumahnya lebih miskin dari yang kubayangkan. Tidak bisa, jangan kasih kesempatan pada gadis desa ini. Ini pot bunga dari zaman Song Utara, glasir biru dari Kilnru. Pot Narsisuwal. Ayah, kamu bercanda ya? Laubai, kamu kesukaan ya? Tempat miskin begini. Mana mungkin ada barang bagus? Tidak salah, ini asli. Kualitas begini, langka di pasaran. Paman, jangan dipegang terus. Barang ini kotor. Ini cuma mangkok buat makan anjing kami. Apa? Harta karun ini dipakai buat makan anjing? Iya, Sia-sia banget. Sudah, jangan teriak-teriak. Naya Belen, kemampuan menilai barangmu. Sampah di jalan aja bisa dianggap harta karun. Di desa terpencil begini, mana mungkin ada harta karun? Kalau kamu tidak percaya, aku akan cari orang. Aku kenal seorang ahli penilai barang kelas atas. Aku akan foto dan kirim ke dia. Dia pasti tidak akan salah lihat. Hello, Master Zhang. Tolong lihat, apakah barang ini Asli atau tidak? Terima kasih. halo, Bu, kalian kemana? Kami belanja sayur sebentar lagi pulang. Jangan beli lagi, orang tua mereka sudah sampai. Cepat pulang. Sayang, lihat dokumen ini. Tidak masalah. Direktur, ini dokumen terakhir tentang akuisisi. Segera proses. Aku harus pulang ke desa untuk merayakan hari raya hari ini. Percayalah. Ya. Sayang, sudah 20 tahun, saatnya memberitahu anak perempuan kita tentang kebenaran. Desa ini bau sekali. Tante, aku mau nyalakan dulu. Tunggu sebentar. Sudah. Wah, harum sekali. Ini bau kesturi, ya? Laubai, kamu kenapa hari ini? Terlalu lebay. Ini kasturi, lebih berharga dari emas. Kalian pakai ini untuk dupa. Mana mungkin? Kakekku bilang, ini cuma beberapa ribu per kilo. Kami sudah pakai lebih dari 20 tahun. Nak, cubit aku. Kamu gila ya? Aduh, cubit aku. Aku mau tahu ini mimpi atau bukan. Aduh, ini beneran. Cepat berhenti. Berhenti. Kamu ngapain sih, Bai Guangzhao? Ini kayu cendana merah kan? Barang mewah begini. Kalian pakai untuk bangku. Bangku ya buat duduk. Aduh, dosa.
Ayah, ada yang aneh nih. Ngomong apa? Ayah baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba kaget gitu? Ada anjing kecil. Aku takut anjing. Laki-laki gagah begini takut anjing? Tunggu. Laifu, minum. Jangan. Paman, mangkok ini kuat kok. Jangan-jangan paman anggap ini barang antik lagi? Xiatian, jujur sama paman. Keluarga kalian sebenarnya kerja apa? Keluarga kami cuma keluarga desa biasa. Tidak mungkin. Orang terkaya pun tidak mungkin punya harta sebanyak ini. Mangkok ini. Mangkok keramik biru dari zaman Suande, harganya puluhan juta. Paman, sebenarnya ayahku suka memulung, jadi barang-barang ini hasil pungutnya. Aku tidak percaya. Sudah, aku kirim foto ke ahli dulu. Tunggu jawabannya. Halo, ahli. Guang Sao, semua barang ini asli? Ya, semuanya asli. Gimana bisa kamu punya harta karun kayak gini? Cepat bilang kamu di mana, aku langsung ke sana. Beneran nih? Aku di desa Xia. Oke, tunggu ya, aku sebentar sampai. Ok. Pai Guangzhao. Lu otak udah gila ya? Sakit ya pergi ke rumah sakit, jangan di rumah si imut. Bikin malu aja. Bu, kok bisa bilang gitu ke Xiatian? Sama bokap juga. Ini memang agak berlebihan. Kalian semua buta, harta karun ini. Itu semua tak ternilai harganya. Udah. Gak bakal ngerti juga kalau dijelasin. Master Zhang entered the town. Tunggu aja dia bilang apa. Oke, aku tunggu Master Zhang datang buat buktiin palsu. Master Zhang kok belum datang juga? Aku dateng. Master Zhang, Anda datang. Mari lihat dulu. Pot narcisus itu di sana. Ok. Guang Sao, kali ini lu beneran gak bohong. Ini benar-benar pot elips glasir biru Ruyao di dinasti Song Utara. Beneran. Ya pasti bener. Wah. Bisa terawat sebaik ini, sungguh ajaib. Wah, Ini kayaknya gak sesuai. Masa gak sesuai? Ini sangat sesuai. Guangzhou. Ada barang antik lain? Ada, sini. Silakan duduk. hihi. Coba lihat mangkuk ini. Wah, Luar biasa. Ini mangkuk porselen biru putih era Suande. harganya sampai puluhan juta. Master Zhang, jujur saja, mangkuk ini, waktu aku jalan-jalan sama bokap, dia nemu di luar. Iya. Itu dia. Beberapa tahun lalu dilelang. Ada lagi mangkuk porselen biru putih yang persis kayak gini. Wah, orang lain gak tahu, aku langsung tahu. Yang dilelang itu palsu, barang tiruan. Tapi terjual dengan harga 2,2 miliar. Master, coba lihat kapak ini. Ini adalah hiu perunggu bermotif naga. Masa sih? Di pekarangan kecil ini ada harta karun kayak gini? Kamu, Xiatian, jujur sama paman. Kok bisa keluarga kamu punya banyak harta karun? Paman, jujur aja, barang-barang ini, beneran semua bokap yang nemu. Barang rongsokan kayak gini, di rumah kami masih banyak. Apa? Banyak? Rongsokan? Gak mungkin. Harta karun kayak gini, orang biasa punya satu aja udah hebat. Lebih sulit dari naik ke langit. Katamu di rumahmu ada banyak. Bualan saja. Dibilang gemuk malah makin menjadi. Cuma keberuntungan, nemu beberapa barang berharga aja. Bu, Tante, aku nggak bohong. Nggak percaya? Aku ambilin buat dilihat. Oke, ambil sana. Ada yang besar banget, aku nggak sanggup angkat. Ada juga beberapa keramik, semuanya bapakku yang nemu. Banyak banget harta karunnya. Wah, Master. Dua orang ini. Sejutannya? Master, ini semua asli kan? Aku lihat kayaknya semuanya asli deh. Nih yang ini. Tahun lalu di balai lelang poli.
Laku 260 juta. Hahaha, ini semua asli semua. Lihat Gucci ini. Kaligrafi dan lukisan ini, semuanya asli. Tapi kenapa harta karun ini ada di tempat begini? Ini nggak benar. Ini nggak benar. Sansheng ternyata jago menyembunyikan keahlian. Aku juga nggak tahu. Kamu masih pura-pura. Aku beneran nggak bohong. Lihat vas ini. Harganya 600 juta. Wah, lihat ini. Ini karya asli Huang Tingjian. Langka banget. Wah, luar biasa. Luar biasa. Lihat, ini udang karya Qi Baishi. Ah, nggak mungkin kan? Nona, antik-antik ini dijual nggak? Boleh sih, tapi beneran berharga nggak ini? Wah Nona. Total antik-antik ini nilainya 80 miliar. 80 miliar? Itu won Korea? Atau dolar Zimbabwe? Dola AS, Nona. Kalau kamu serahkan semua ini padaku, aku pasti bikin kamu terkenal di dunia antik. Kalau dijual, orang tua nggak perlu kerja keras lagi. Kalau aku beneran nikah sama Bai Hao, ini bisa jadi mas kawin, aku juga lebih percaya diri. Oke, aku bungkus sekarang. Oke, Wah, rezekinya kebangetan nih. Ditemukan? Nggak mungkin. Antique kayak genie. Orang biasa punya satu aja udah sulit banget. Nggak mungkin ditemukan. Jangan-jangan. Keluarga ini beneran orang kaya yang sembunyi. Seberapa kaya sih? Kayaknya orang terkaya deh. Jangan sampai merusak barang antik ini. Kalau ini semua asli, bukankah kita bakal kaya raya? Barang-barang ini bernilai puluhan miliar dolar. Ditambah lagi lebih dari 10 miliar yang Zhao Sui mau ganti rugi padanya. Ya ampun, bukankah aku bakal jadi kaya raya? Aduh, Xiaotian sayang. Tadi sikap tante kurang baik, kamu tidak keberatan kan? Ibu, perubahan sikapmu terlalu cepat. tante, kamu ibu dari Bai Hao? Tentu saja aku tidak keberatan. Wah, syukurlah. Tante kenal banyak kolektor barang antik. Mau tante bantu hubungkan? Tadi siapa yang bilang keluarga Xiatian miskin? Bahkan satu perabotan yang layak pun tidak bisa beli. Saat itu beda dengan sekarang. Aku tidak tahu Xiatian begitu hebat. Hahaha, ibu. Aku sudah bilang dari dulu. Xiatian bukan orang biasa. Aku tahu anakku punya selera yang bagus. Sudah kuduga, kenapa kamu tidak tertarik pada Zhao Suemo? Ternyata di sini menunggu kejutan untuk ibu. Memberi kejutan untuk ibu. Ibu, apa yang kamu bicarakan? Aku tahu. Anakku tidak akan tertarik pada orang biasa. Kamu pikir semua orang, sama sepertimu, benci pada yang miskin dan cinta pada yang kaya. Sudah dengarkan? Aku kira keluarga baik akan tulus memperlakukan. Xiatian kami, ternyata hanya demi uang. Jangan buru-buru, mungkin berbeda dengan yang kita pikirkan. Sebelum mengumumkan Xiatian, sebagai pewaris grup Xia, kita harus menguji Bai Hao dengan baik. Dan keluarganya. Istriku benar. Ingat, sebelum makan siang. Kita tidak boleh membocorkan identitas kita sebagai keluarga Xia. Ayo, kita masuk. Xiatian, kami sudah kembali. Kakek, ayah ibu, kalian sudah kembali. Halo kakek, halo paman dan tante. Xiatian kami, bisa dapat pacar yang tampan seperti ini, benar-benar beruntung. Paman bercanda. Bisa menikahi Xiatian adalah keberuntunganku. Mertua, kalian sudah kembali. Anda ibu dari Bai Hao? Ya, aku Jiang Siu, hahaha. Aduh, halo, saya ayahnya Bai Hao. Nama saya Bai Guangzhou, halo. Yang ini siapa? Ini Master Sang, ahli penilaian harta karun. Hahaha, halo semuanya. Ahli penilaian harta karun, kalian semua mau datang ke desa kami. Hahaha, Sang Gemera Paking kalian. Desa ini feng shui-nya bagus, udaranya segar. Kami juga perlu keluar jalan-jalan, menghirup udara segar. Hahaha. Ayah, ibu, Master Zhang bilang, barang-barang di rumah kita ini adalah barang antik. Nilainya lebih dari 80 miliar dolar. Master Zhang bilang ini semua asli. Benarkah? Aduh, istriku, tidak menyangka. Barang-barang rongsokan yang biasa aku kumpulkan ternyata sangat berharga. Hahaha, ayah, barang-barang ini benar-benar kau kumpulkan? Iya, kau benar-benar bisa bercanda. Hahaha. Di mana bisa dapat banyak harta karun begini? Aku tahu ini koleksimu. Aduh, jangan berpura-pura lagi. Cepat keluarkan sertifikatnya. Harta karunmu ini. Aku beli semuanya. Sertifikat apa? Aku tidak pernah lihat ada sertifikat waktu mengumpulkan barang-barang ini. Bohong. Jika yang kau katakan benar, tanpa sertifikat. Barang-barang ini
Itu barang curian. Barang curian. Ayah, jangan bercanda lagi. Sudah kubilang, ini kukumpulkan. Kukumpulkan. Waktu itu, aku tidak lihat ada sertifikat. Tidak pernah dengar. Kau benar-benar tidak punya sertifikat? Kalau begitu, ini semua barang curian. Apa? Barang curian? Bercanda apa? Kalian pencuri makam. Nak, jangan berdiri bersama mereka. Ibu, bukan, ini belum pasti. Jangan asal bicara. Bibi, bagaimana bisa kau bilang begitu? Kami memang miskin. Orang desa, tapi kami orang jujur. Bagaimana mungkin? Jadi pencuri makam? Walaupun kau tidak mengaku, tapi kenyataannya begitu. Kalau begitu, bisakah kau jelaskan bagaimana dapat barang curian ini? Sudah kuduga. HMPH, keluarga desa. Bagaimana bisa punya banyak harta karun? Ternyata hasil curi makam. Aku jadi senang sia-sia. Bagaimana dapatnya tidak penting. Jika kalian penasaran, mungkin nanti. Aku bisa ceritakan bagaimana aku mengumpulkannya. Tapi bukan sekarang. Kalau tidak mau bilang sekarang, berarti hasil curi makam. Aku beritahu, kami tidak akan setuju anak kami menikahi keluarga pencuri makam. Ibu, mengapa kau tidak mau percaya? Siatian dan Paman Sia. Baik, suruh mereka keluarkan sertifikat, aku akan percaya. Kalau tidak bisa membuktikan, berarti mereka pencuri makam. Sudah kuduga, barang-barang ini mirip sekali dengan barang antik yang baru ditemukan. Ternyata, Semuanya dikubur di dalam makam. Siatian, kamu sudah dewasa sekarang. Aku hanya ingin bertanya, kalau kamu menghadapi situasi seperti ini, bagaimana kamu akan menanganinya? Tenang, lakukan saja yang terbaik. Di belakangmu ada ayah ibu, juga kakek yang akan mendukungmu. Aku mengerti. Bai Hao, kamu percaya padaku? Ya, aku percaya padamu. Nak, kamu minum apa sampai seperti ini? Sudah begini, Kamu masih percaya pada mereka? mereka kan pencuri makam. Ayo cepat pergi. Kalau kita melaporkan mereka, itu akan jadi prestasi besar. Suemo, ada apa? Lihat paman gaomu. Bukan ayah. Sepertinya ini adalah rumah Siatian yang imut itu. Sudah kuduga, desa Sia yang disebut Paman Gao ini kok familiar sekali. Ternyata rumah mereka. Paman Gaomu. Jangan-jangan mau mengembangkan desa ini? Sangat mungkin. Nanti aku akan bilang ke Paman Gao. Rumah siapapun boleh dirobohkan, kecuali rumah perempuan itu. Sekarang masih pagi, kurasa paman Gao MU. Mungkin belum sampai di desa. Bagaimana kalau begini? Kita masuk dulu untuk melihat. Aku ingin tahu. Gadis bernama Siatian ini berani-beraninya merebut orang dari anakku. Eyo, ayah. Ayah, Changgel. Sepertinya ada keramaian di dalam. Kita dengarkan dulu sebelum masuk. Kamu bilang kami pencuri makam? Tunjukkan buktinya, kalau tidak itu fitnah. Males berdebat denganmu. Dan kamu, aku sudah bilang tidak mau datang, kamu maksa. Sekarang malah masuk ke sarang pencuri makam. Cepat laporkan ke polisi, biar kita tidak ikut terseret. Nak, ayo cepat pergi. Tidak, Ibu. Aku percaya Paman Sia. Juga percaya pada Siatian. Seorang mata Siatian tidak mungkin berbohong. Dasar anak bandel. Baiklah, sekarang cepat laporkan ke polisi. Biar polisi yang menilai. Wah, seru sekali. Kukira ini keluarga kaya yang tersembunyi. Ternyata keluarga pencuri makam. Siapa yang menyuruh kalian datang? Kalian tidak masing. Kalau aku tidak datang, bagaimana aku bisa tahu? Kamu punya keahlian seperti ini? Jangan asal menuduh kami. Mana ada menuduh? Kalau begitu jelaskan dong, barang-barang ini dari mana asalnya? Iya nih, kamu bisa jelaskan nggak? Nona Zhao. Angin apa yang bawa kamu kemari? Tentu saja angin tidak baik yang membawa pencurian dan penipuan. Jangan-jangan ini kehilangan kendali? Apa aku harus mengeluarkan sertifikat koleksi? Jangan buru-buru, sekarang saatnya menguji kemampuan. Putri kita. Master Zhang, tadi aku dengar di luar, perkataanmu sangat masuk akal. Sekarang, tolong periksa lagi, soalnya, pencurian makam ini masalah besar, kita tidak boleh menyalahkan. Orang baik, tapi juga tidak boleh melewatkan. Penjahat yang lolos dari hukum. Nona Zhao, tenang saja, hama-hama di dunia peninggalan budaya ini. Pasti akan kuhadapkan pada hukum. Benar, tidak akan dimaafkan. Oh ayah, hadiah yang kamu berikan ke keluarga Bai waktu itu juga barang kuburan kan? Lucu sekali. Apa? Barang kuburan? Itu kan barang-barang. Sayal, dasar kamu nakal. Apa salah kami sampai kamu tega mencelakakan kami? Ibu. Sao Suemo, kapan kamu berhenti? Abaikan saja, yang benar akan tetap benar, dia tidak bisa menjelekkan kita. Aku percaya pada orang tuaku. Aku menjelekkan kamu? Bagus, kalau berani tunjukkan buktinya. Kalau tidak, jangan asal menggonggong di sini. Tuan Bai, Nyonya Bai, lebih baik kita bicara langsung. Tentang pernikahan putri kami, keluarga Zhao. Sangge serius.
Dan kalian berdua jangan lupa, keluarga Shao akan segera menandatangani kontrak dengan keluarga Xia. Waduh, Direktur Zhao, kamu terlalu baik. Bai Hao dari keluarga kami. Bisa menikahi Suemo, itu adalah Keberan Tanggan Dalapan Turunan. Ibu, kapan aku bilang? Aku mau menikahi Zhao Suemo? Jangan asal menjawab. Bai Hao, bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Paris Padmo, kamu tidak tahu? Dia tidak akan menikahimu. Karena dia pacarku. Tidak menikahiku. Lalu menikahi pencuri makam seperti kamu? Aku ulangi, aku bukan pencuri makam. Ayahmu iya, ibumu iya, jadi kamu juga iya. Sudahlah, jangan bertengkar. Lebih baik kita lapor polisi. Biar polisi yang menyelidiki. Kalau benar pencurian makam, pasti aku halangi pernikahan ini kalau bukan karena pencurian makam. Baik Guang Shao, mau minta maaf bagaimanapun juga. Iya, cepat panggil polisi. Kok kalian bisa kayak gini? Cukup, Perisik. Tidak karuan. Aku, orang tua ini. sungguh tidak tahan mendengarnya. Kalian terus saja berisik. Kakek, Siatian, ini, serahkan padamu. Aku percaya kamu bisa menanganinya. Nanti, kalian semua pasti akan menyesal. Humph. kamu memfitnah keluarga kami seperti ini, aku tidak akan tinggal diam. Zhao Suemo, kamu sudah keterlaluan. Melakukan tindak pidana fitnah juga bukan hal baik. Kamu juga merasa aku memfitnah mereka? Kalau begitu, bertaruhlah denganku. Bertaruh, apakah aku benar-benar memfitnah mereka atau tidak? Aku, Jangan gegabah. Suemo, kamu overestimate mereka. Mereka sama sekali tidak berani. Siatian. Aku percaya padamu. Aku bertaruh denganmu. Baik, hormat, kamu jagoan. Kalau hari ini, saya tidak bisa mengeluarkan sertifikat koleksi bangga purba ini. Maka hari ini, aku Akan berlutut di sini. memberi kalian sujud dan minta maaf. Tapi, kalau tidak bisa dikeluarkan, maka hari ini adalah hari kita bertunangan. Bagaimana? Baik, nak, kita bertaruh dengannya. Kalau ini fitnah, berarti keluarga Siatian bukan pencuri makam, maka barang-barang purbakala ini sangat berharga. Kalau bukan fitnah, maka keluarga Siatian harus masuk penjara. Bai Hao dan Shimo ala jodoh yang seresai. Keluarga Bai, bagaimanapun, tidak akan rugi. Baik, aku setuju denganmu. Bai Hao, Kenapa? Tidak bisa mengeluarkan, ya? Tidak mengeluarkan dari sini. Buang-buang waktu. Cepat pergi dari sini. Sudah tidak bisa mengeluarkan, jangan salahkan kami tidak berbaik hati. Sesuai perjanjian, hari ini adalah hari pertunangan putri kecilku dengan Bai Hao. tidak mungkin. Sayang, bilang tidak mungkin, ya tidak mungkin. Hentikan. Lagi cari gara-gara di sini, provokasi, mengacau, masuk paksa ke rumah orang. Kamu mau gali lubang untuk diri sendiri dan keluarga Shao, ya, Tuan Shen? Shen Jiwen. Kenapa kamu datang lagi? Besar, Paman Shen, Di luar. jangan panggil aku Nona besar, aneh banget. aneh, aku merasa biasa saja memanggilmu begitu. Pak Shen, kalian kenal? Keluarga mereka hanya beruntung saja menyelamatkan keluarga Pak Shen hingga menyebabkan situasi seperti sekarang. Oh begitu, Pak Shen. Tentang kejadian kemarin. Mungkin itu hanya kesalahpahaman. Bagaimana kalau kita duduk dan bicara? Bicara apa? Bicara soal kapas? Faction perkataanmu. Agak kasar, bukan? Kasar? Apakah masih ada keluarga Shao di Shanghai nanti? Masih jadi pertanyaan. Kita terpisah oleh dunia yang berbeda. Bagaimana bisa bicara? Shen Jiwen, keluarga Shao, dan keluarga Xia akan menandatangani proyek kerja sama miliaran. Hari ini harus segera ditandatangani. Kamu, Shen Jiwen. Nanti melihatku, bahkan tidak pantas bicara dengan kepala tegak. Berani memukulku? Apa aku tidak boleh memukulmu? Shen Jiwen, kamu berani memukul ayahku? Jangan pikir aku tidak berani memukul wanita. Aku akan memukulmu juga. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Shen Jiwen, aku beritahu, kami adalah... Jangan gebah, Paman Shen. Kiagaba? Nona besar, kamu terlalu baik. Paman Shen, lupakan saja. Karena mereka yang masuk tanpa izin. Biarkan mereka pergi dengan cara yang sama seperti mereka datang. Pergi? Mau pergi kemana? Kalian para pencuri makam. Belum dihukum oleh hukum. Jelaskan dulu tentang barang-barang ini. Akhirnya dapat bukti kalian, harus dilaporkan ke polisi. Nona Zhang tenang. Mungkin barang-barang antik ini hadiah dari Pak Shen. Master Zhang benar-benar bisa meramal. Benar, ini semua hadiah dariku. Jangan berpura-pura, kamu tahu. Berapa harga barang-barang di meja ini? Master, beritahu dia harganya. Semua barang antik ini jika digabungkan bernilai 80 miliar. Itu dalam dolar AS. Selline Museum. Dan kelompok pencuri makam besar. Aku tidak bisa membayangkan. Siapa lagi yang bisa memiliki barang antik semahal ini? Dengar itu? Shen Jiwen, lebih dari 80 miliar dolar AS. Kamu mampu membelinya. Sekarang kamu tidak bisa bicara lagi, kan? Atau, Kamu bersekongkol dengan para pencuri makam ini, Paman Shen? Kalau mereka mau lapor polisi, biarin aja. Keluarga kami juga orang-orang jujur dan baik. Meskipun barang-barang itu katanya ditemukan, itu tetap milik kami.
Harus diserahkan ya diserahkan, harus masuk penjara ya masuk penjara. Nona jangan khawatir, kita punya sertifikat. Paman Shen, jangan bercanda. Kalau nggak percaya, coba teriak. Teriak apa? Teriak ayah ambil sertifikat. Bawa sertifikatnya ke sini. Ini sertifikatnya. Kamu jago juga bikin palsu, mirip banget aslinya. Sertifikat-sertifikat ini pasti juga palsu, ya? Aku sudah lapor, polisi dan petugas museum. Segera datang untuk memeriksa, biar mereka lihat baik-baik. Kalian para penjahat, jangan harap bisa kabur. Bagus. Kami tunggu di sini. Loh, kok ini asli? Ini asli. Sertifikat-sertifikat ini benar asli. Kan sudah kubilang. Barang-barang antik ini nggak bisa ditiru. Aku kasih tahu, polisi sebentar lagi datang. Polisi bilang asli, ya berarti asli. Kalau polisi bilang palsu, seisi rumah ini seumur hidup bakal mendekam di penjara. Mana ada yang mencuri makam? Pak polisi, ini dia mereka, segerombolan pencuri makam. Lihat itu, lihat barang antik di meja, vas keramik, lukisan kaligrafi. Tolong diperiksa dengan seksama, Pak polisi. Mohon diperiksa dengan teliti dan cermat. Telusuri dengan serius sertifikat dan barang antik ini. Kami pasti bukan pencuri makam. Tenang, tenang, kami tidak akan menyalahkan orang baik. Dan tidak akan melewatkan satu penjahat pun. Koleksi barang antik ini memang tidak ada masalah, banyak yang dari makam, tapi beberapa sudah pernah muncul di lelang. Gimana di sana? Tanda pengaman di sertifikat, cap baja, kertas. Semuanya asli, dan setiap dokumen terdaftar di situs resmi Poli. Sudah diverifikasi. Memang tidak ada masalah. Asal-usul barang antik ini jelas, tidak mungkin hasil curian makam. Meski melapor untuk mencegah kemungkinan pencurian makam. Tapi harap kalian pastikan dulu sebelum melapor. Menuduh orang baik, kalian juga bisa kena hukuman. Terima kasih Pak Polisi, kami rakyat sangat beruntung. Punya polisi yang bertanggung jawab seperti Anda. Ibu baik sekali. Kami masih ada urusan. Permisi dulu. Nggak mungkin. Sama sekali nggak mungkin. Pasti kalian sudah berkomplot. Dengan dia dari tadi. Gimana? Dengarkan? Sekarang boleh pergi. Kita sudah sampai di desa Xia. Ini pasti kolusi antara pejabat dan pengusaha. Kerjasama yang jahat. Aku akan laporkan ke atas. Zhao Suemo, apa kamu tidak punya malu? Bai Hao, meskipun barang-barang ini asli, itu hanya sekumpulan. Barang kuburan yang tidak berharga. Hanya dengan menikahi keluarga Zhao, baru ada masa depan. Bai Hao, putriku menyukaimu, itu adalah keberuntunganmu. Asal kamu setuju bertunangan, aku bisa memaafkan semuanya. Kamu tetap akan menjadi menantu baikku di masa depan. Keluarga Zhao akan sukses berkat dukungan keluarga Xia. Aku jamin, keluarga Bai juga akan langsung melesat ke puncak. Mau aku menikahi putrimu? Aku beritahu kamu, tidak mungkin. Zhao Suemo, ini peringatan terakhir untukmu. Sekarang, segera tinggalkan desa Xia, atau aku akan tunjukkan padamu betapa hebatnya tukang daging dan tukang besi di desa kami. Tukang daging apa? Aku tidak takut. Mau aku pergi? Bisa, asal Paman Bai, Bibi Jiang, Bai Hao, ikut pergi denganku. Kalau tidak, aku akan tetap di sini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Apa yang bisa kamu lakukan? Benar. Keluarga Zhao tidak akan pergi. Paman Shen, sepertinya kita harus merepotkan tukang daging dan tukang besi. Siap. Tukang Daging, tukang Baisai, Ilaron Kalian. Shen Jiwen, aku beritahu kamu. Sekarang aku mewakili bukan hanya keluarga Zhao, tapi juga keluarga Xia. Lihat baik-baik sebelum bicara. Apa? Masalah sebesar ini, kenapa tidak ada yang Memberitahu aku? Aku sangat takut. Sudah kubilang. Kontrak antara keluarga Zhao dan Xia sudah pasti. Akan ditandatangani sore ini. Lalu kenapa tidak ada yang memberitahuku? Karena kamu sudah diblokir oleh keluarga Xia. Kamu mau memutus masa depan keluarga Zhao? Coba saja. Aku sudah menemui Chairman Long Jing Group, Gao Qiuming. Meskipun kamu dan Gao Qiuming adalah tangan kanan, Grup Xia, tapi lengan Gao Qiuming. jauh lebih kuat darimu. Jadi, pesanan grup Xia ini pasti kami dapatkan. Kamu yakin sekali? Gao Qiuming? Bukankah dia kepala desa? Pesanan triliunan, keluarga Zhao pasti dapatkan. Shui Mao, Bibi masih sangat menyukaimu. Apa yang kamu bicarakan? Bai Hao, aku peringatkan kamu, ini kesempatan terakhir. Sekarang kamu masih bisa menyesal. Kalau tidak, begitu aku jadi pemimpin grup miliaran, keluarga baik kalian bisa kuhancurkan dalam sekejap. Nanti tidak akan seperti sekarang yang masih bisa berunding baik-baik. Jangan bermimpi. Aku hanya akan menikahi Xia Tian. Bermimpi? Setelah penandatanganan nanti sore. Akan kubuktikan apakah ini mimpi atau tidak. Setelah nanti sore, kalian semua, termasuk si tua bangka ini, harus berlutut dan sujud kepadaku. Tante Jiang, aku mau kasih Bai Hao kesempatan. Juga untuk keluarga Bai dan keluarga Zhao. Apa Tante mau mencoba?
Suemo, kamu beneran mau tanda tangan kontrak miliaran nanti sore? Sudah kubilang, pasti jadi. Tante paham sekarang. Kamu mau apa? Tidak memikirkan anakmu sama sekali. Juga tidak memikirkan keluarga Bai. Kalau kamu tidak mau, aku yang urus. Bai Hao, cepat ke sini. Nikahi cewek desa ini, apa gunanya buat kamu dan keluarga Bai? Dengar kata ibu, nikahi putri keluarga Zhao. Baru kita punya masa depan cerah. Nikah, nikah, nikah. Suruh saja pergi. Bai Hao, kamu ngomong apa sih? Bai Hao, kamu gila ya? Kayaknya otakmu memang bermasalah. Jangan hina Bai Hao seperti itu. Bai Hao urusanku, urusanmu apa? Berani tukar pukul? Nanti ku balas dendam. Gua gebuk elu. Orang kayak elu emang patut dipukul. Dasar wanita jahat. Berani sekali menghina aku. Dasar perempuan brengsek. Kerjanya cuma main pukul. Bai Hao kan cuma suami suaanmu. Buat dia, berani melawan aku, Putri Zhao. Begitu juga denganmu, Bai Hao. Milih cari istri desa sewaan. Daripada lihat aku sekali saja. Apa? Sewa? Tante belum tahu ya? Kamu menggentitku? Xia Tian. Apa yang sebenarnya terjadi? Santai, Xiaotian. Palin-palin Zaratanya. Aku dan ayahmu tidak akan marah. Baik, aku akui. Awalnya aku ada niat tidak baik. Aku mau sewa suami untuk pulang lebaran, sekadar basa-basi. Menghadapi kalian dan kakek. Tapi, takdir berkata lain. Tak disangka, tanpa sengaja ketemu Bai Hao, kebetulan dia juga lagi pengen lepas dari Zhao Suemo yang lengket itu. Jadi, aku pura-pura jadi pacarnya, dia pura-pura jadi pacarku. Ya seperti itu. Dasar anak-anak. Masak main-main seperti ini dengan kami? Ini adalah kebahagiaan seumur hidupmu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tamu yang kita undang sudah datang semua. Tapi malah terjadi hal seperti ini. Jangan panik, Bai Hao. Menurutmu, bagaimana dengan Xiaotian dari keluarga kami? Bibi, meskipun aku memang datang ke rumah ini karena salah paham. Tapi aku sangat menyukai Xiaotian. Aku bersedia menikahi Xiaotian. Dari dulu Xiaotian seumur hidupku. Keluarga kami hanya keluarga desa biasa. Kamu tidak keberatan? Tidak, Bibi. Aku tidak keberatan, bisa menikahi Xiaotian. Adalah keberuntunganku. Kalau begitu, kamu mau menikahi Xiaotian dari keluarga kami? Keluarga kami tidak punya mas kawin sama sekali. Kamu masih mau? Aku mau, aku benar-benar mau. Xiaotian, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Oh ya, aku masih berhutang lamaran padamu. Hari ini terlalu banyak orang, anggap saja aku berhutang padamu. Aku agak malu. Ini tidak tahu apakah hal baik atau buruk, bagaimana bisa? Tiba-tiba sudah sampai tahap menikah? Cukup. Kalian menganggapku tidak ada ya? Bai Hao, aku ingin kamu menjadi menantu keluarga Zhao. Tidak menyangka kamu malah memilih gadis desa ini. Memalukan keluarga Zhao. Baik, hal ini akan kuingat. Aku beritahu kamu. Setelah kami menandatangani kontrak dengan keluarga Xia, akan kubuat keluarga Bai menghilang segera. Suemo, kita pergi. Tunggu sebentar. Karena sudah sampai tahap ini. Aku tidak perlu menyembunyikan apapun lagi. Kau tua bangka, apa maksudmu? Diam saja, wajahmu sudah bengkak dipukul, masih tidak kapok. Sudah siap semuanya? Sudah siap, Tuan. Baik, cepat katakan, jangan buang-buang waktu di sini. Membuat semua orang menunggu. Zhao Jiliang, Zhao Suemo, hari ini. Kalian tidak perlu memikirkan lagi soal penandatanganan kontrak. Apa? Kau pikir karena kau bermarga Xia, kau bisa ikut campur urusan keluarga Xia dari Shanghai? Kenapa kau pikir aku tidak bisa ikut campur? Kau benar-benar menganggap dirimu hebat hanya karena kau seorang kampungan. Mau ikut campur dalam kontrak keluarga Xia dari Shanghai? Tidak mungkin. Masa sih? Kalian tidak penasaran bagaimana barang antik yang sangat mahal ini? Bisa dimiliki oleh keluarga Nona Xia? Apa kalian tidak penasaran kenapa aku, Shen Jiwen, Berdiri di belakang Tuan? Apa kalian tidak penasaran siapa sebenarnya? identitas asli Nona Xia? Jangan kira karena kalian bermarga Xia, kalian adalah keluarga terhormat. Walaupun kalian berbicara sampai mulut berbusa, tidak akan mengubah fakta bahwa kalian tinggal di pelosok yang miskin. Ksue Montak. Ada yang tidak beres. Ayah, ibu. Apakah keluarga kita benar-benar keluarga terkaya di Shanghai? Keluarga Xia? Benar, kita memang. Tidak mungkin, keluarga Zhao dan Xia. Sebentar lagi akan menandatangani kontrak, ini pasti tidak mungkin, palsu. Semuanya palsu. Aktor, kalian semua aktor. Waktu yang baik telah tiba. Paman Gao, akhirnya Anda datang. Ya ini, yang berpura-pura sebagai direktur grup Xia. Cepat lihat. Direktur, Nyonya, Nona. Direktur Gao sudah datang. Tidak mungkin, pasti mataku yang salah lihat. Tidak, telingaku juga salah dengar. Xiaotian, ternyata keluargamu benar-benar keluarga Xia dari Shanghai.
Ayah, apakah ini benar? Sayang, maaf ya, terpaksa menipumu. Selama ini, aturan leluhur kita. Semuanya harus dimulai sejak kecil, hanya pada hari pernikahanmu. Baru bisa mengumumkan identitasmu, ditambah lagi. Kamu adalah seorang perempuan, ayah dan ibu. Ingin melatih tekadmu, agar di masa depan bisa lebih baik. Mewarisi keluarga Sia, harap jangan marah pada ayah dan ibu. Tidak marah, aku merasa. Sekarang hidupku cukup bahagia. Selama ini hidup menyembunyikan kekayaan, tapi aku dan ayahmu merencanakannya dengan matang. Gao Qiuming, dia adalah kepala desa, juga direktur grup Longji. Nona besar, pertumbuhanmu selama ini. Semua orang melihatnya, bagus, kami ingin membuatmu merasakan pahit dulu baru manis, agar kamu mengerti semuanya tidak mudah. Dengan begitu, kamu bisa lebih baik mewarisi usaha keluarga kita. Yang lebih penting, aku ingin mencarikanmu seorang yang benar-benar mencintaimu. Suami idaman, sebelum identitasmu terungkap. Bai Hao, rela memberikan nyawa untukmu, ketulusan seperti ini. Tapi lebih berharga dari apapun. Ayah ibu, permainan catur kalian jauh lebih besar dari yang kubayangkan. Tapi, tiba-tiba jadi wanita kaya, sepertinya tidak buruk. Paman, aku. Bodoh, masih belum ganti panggilan? Ayah. Aku benar-benar tidak menyangka, keluarga Sia ini ternyata adalah keluarga Sia dari Shanghai. Aku bahkan bertemu dengan ketua dan istri dari keluarga terkaya pertama, yang lebih tidak kusangka. Anakku, ternyata akan bersatu dengan putri dari keluarga terkaya pertama. Tidak menyangka, waktunya hampir tiba. Persilakan tamu-tamu masuk, saatnya juga untuk mengumumkan. Identitas Sia Tian. Para hadirin, silakan masuk secara bergiliran. Ini Mona Lisa karya Da Vinci, dipersembahkan untuk Nona. Lukisan Qingming Shanghai ini juga dipersembahkan untuk Nona. Ini adalah properti seluruh gedung Uli International di pusat kota. Harap Nona berkenan menerima. Yang datang semuanya adalah raksasa bisnis. Lau Bai ini berharga berapa? Uang, kamu hanya tahu uang. Menantu sebaik ini, untuk apa tidak mau? Bukankah kamu sendiri yang cari masalah? Sudahlah, masih ada waktu. Nanti saat minta maaf, tunjukkan sikap yang tulus. Jangan semua urusan hanya lihat dari uang. Baik-baik, aku dengar kamu. Nanti aku akan minta maaf dengan baik. Pasti menantuku yang baik akan memaafkanku. Baiklah para hadirin, hari ini adalah hari raya Duanwu, sebentar lagi. Kita akan makan bersama di lapangan balai desa. Lau Gao, kamu bawa kita duluan ya. Paman Sia, aku pantas mati. Aku buta tidak mengenal orang penting. Tuan Sia, mohon maafkan aku. Kami benar-benar buta, tidak mengenal orang penting. Kalian memohon padaku tidak ada gunanya. Sia Tian, semuanya serahkan padamu. Ayah, aku mengerti. Sia Tian, tidak. Nona Sia, maafkan kami, ini salah kami. Mohon maafkan kami, beri kami satu kesempatan. Jangan sampai kontrak kami dibatalkan. Nona Sia, mohon, Anda yang besar hati jangan ingat kesalahan kecil kami. Lepaskan kami. Baru saja kamu memaki Bai Hao ya? Aku salah, aku pantas mati. Maaf Nona Sia. Asalkan kamu memaafkanku, mau memberiku kesempatan, aku bersumpah. Aku berjanji akan menjauhi Bai Hao. Bukankah kamu bersumpah hari ini? Pasti akan menandatangani kontrak dengan grup Sia? Jika tidak bisa, makan makanan anjing. Ya, aku makan makanan anjing. Aku akan pergi sekarang. Cukup. Kenakalan kalian di keluarga Sia sudah lebih dari cukup. Cepat pergi. Paman Shen, paman tukang daging, dan paman tukang besi. Belum sampai. Tukang daging, tukang besi, kalian di mana? Cepat datang ke sini. Nona Sia, aku salah. Kami bisa pergi. Kumohon, jangan batalkan kontrak kami. Pergi. Ayo kita pergi. Tidak, aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi. Jika aku pergi, keluarga Zhao akan hancur. Keluarga Zhao akan hancur. Nona Sia, aku mohon, maafkan aku, Nona Sia. Nona, dua orang ini tidak mau pergi. Kami akan membantumu. Lemparkan mereka keluar dan umumkan kepada semua orang. Mulai sekarang, keluarga Zhao dihapus dari Shanghai. Aduh, Nona Zhao, jangan. Kumohon, maafkan kami, jangan, Nona Zhao. Aduh, Xia Tian. Hahaha, Bibi tahu salah, maafkan aku, hahaha. Aduh, Bibi, kamu ngapain sih? Xia Tian. Maafkan Bibi kali ini, ya? Bibi tidak akan seperti ini lagi. Jika kamu tidak memaafkanku, Bibi akan berlutut padamu, hahaha. Bibi, kalau bukan karena Bai Hao, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Bai Hao mendengarkanmu. Aku mendengarkanmu. Tentu saja aku memaafkan Bibi, tapi Bibi, kamu tidak boleh seperti ini lagi. Kalau tidak, aku benar-benar tidak akan memaafkanmu. Tenang, Bibi pasti akan berubah. Bibi tidak akan seperti ini lagi. Aduh, Xia Tianku, aduh, cantik sekali. Xia Tianku semakin dilihat semakin disukai. Mertua, bagaimana kalau kita manfaatkan hari ini?
untuk menetapkan pernikahan anak-anak kita. Nyonya Kumoung demi Chation. Berikan mereka kesempatan. Baiklah, mertua, waktu selanjutnya. Kita bahas pernikahan anak-anak, baik. Baik, pesta dimulai di tempat. Seharusnya sudah banyak wartawan yang datang. Aku akan memanfaatkan kesempatan festival Duanu ini untuk mengumumkan secara resmi Xia Tian sebagai penerus keluarga Xia. Sekaligus juga mengumumkan pernikahan Xia Tian dan Bai Hao. Baik, hahaha. Ayo pergi. Ada apa? Aku hanya merasa semua ini terasa seperti mimpi. Kalau begitu, kamu akan jadi orang kaya raya nantinya. Apa kamu akan meninggalkanku? Aku bersumpah. Aku, Xia, tidak akan pernah meninggalkan Bai Hao. Xia Tian. Kamu benar-benar pikir aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama? Kalau tidak, Kamu masih ingat tidak? Waktu itu di taman, kamu menyelamatkan anak kecil yang berani melawan. Hahaha. jangan takut, sembunyi di belakangku. Kakak akan melindungimu. Anak kecil itu ternyata kamu? Iya, jadi sebenarnya selama ini aku selalu mencarimu. Aku merasa Tuhan mempertemukan kita. Itu adalah takdir. Sayang, aku tidak ingat hal itu. Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama. Tunggu aku.